Bab 821 Tubuh Emas Tak Terkalahkan. Bagaimanapun, monyet kecil berbulu ini berhati baik. Ia tahu bagaimana melindungi rakyatnya. Jika diajari dengan benar, ia pasti bisa menjadi monyet yang baik hati di masa depan. Namun, entah kenapa, Ye Xuan masih merasa monyet kecil itu akan menimbulkan masalah di masa depan. Justru karena itulah Ye Xuan masih memilih menggunakan identitas sebagai Taoisling untuk mengajarkan keahliannya kepada monyet. Jika suatu hari dia menimbulkan masalah dan orang lain bertanya siapa gurunya, dia akan terhindar dari aib. Batuk-batuk, monyet kecil, kamu tidak jahat. Setelah itu, Ye Xuan tersenyum dan bertanya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Daois, aku tidak punya nama, juga tidak punya orang tua. Asalku adalah gua tirai air yang jauh. Oh, mungkinkah kamu tumbuh dari batu? Kalimat ini membuat si monyet kecil ketakutan. Orang abadi memang benar-benar abadi. Mereka bahkan tahu hal-hal seperti itu. Sepertinya kali ini datangnya di tempat yang tepat. Orang ini memang punya kemampuan yang luar biasa. Haha, abadi, kau benar. Aku memang lahir dari batu. Ye Xuan tidak ingin berlarut-larut dan berkata langsung, baiklah, karena dedikasimu dalam belajar, aku akan membuat pengecualian untukmu dan menjadikanmu murid untuk mengajarimu teknik kultivasi yang tiada taraf. Karena kamu belum punya nama, aku akan memberimu nama. Bagaimana kalau Sun Wukong? Mendengar nama itu, si monyet kecil berbulu pun tertegun. Sun Wukong. Kedengarannya cukup bagus. Baiklah. Terima kasih sudah memberiku nama, guru. Aku sangat menyukainya. Saat itu, monyet kecil itu sudah menarik kegirangan. Mulai hari ini, ia pun punya nama. Sejak saat itu, Wukong menjadi murid keempat Ye Xuan. Namun, tak seorang pun tahu tentang murid keempat ini, dan mungkin tak seorang pun akan pernah tahu. Setelah menerima Wukong, Ye Xuan memutuskan untuk langsung melakukannya. Ia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dari sistem. Lagi pula, Ye Xuan memiliki teknik kultivasi yang terkandung dalam rune dewa pada batu 7 warna saat Wukong lahir. Kalau saja Wukong memiliki teknik kultivasi ini, tubuh emas tak terkalahkan, kera raksasa itu tidak akan mampu mengalahkannya. Wukong, ikutlah denganku. Setelah menyaksikan kejadian itu, si monyet kecil tertegun. Aku tidak menyangka guru begitu kuat. Aku harus berhati-hati agar tidak membuatnya marah. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa menghindari pukulan. Wukong merasakan ketakutan yang berkepanjangan, lalu mulai mendaki gunung. Beberapa waktu kemudian, monyet kecil berbulu itu gemetar di depan Ye Xuan setelah akhirnya berhasil mendaki gunung. Aku akan mengajarimu teknik tubuh emas tak terkalahkan hari ini. Petik 2. Teknik tubuh emas tak terkalahkan. Monyet kecil berbulu itu agak bingung. Meskipun dia tidak tahu teknik kultivasi apa ini, kedengarannya luar biasa. Ye Xuan tersenyum dan berkata, teknik tubuh emas tak terkalahkan seni Vajra sangat kuat. Jika kau bisa mengolahnya hingga tingkat tertinggi, kemampuan bertahanmu akan membuatmu kebal terhadap pedang dan bahkan elemen. Bagaimana? Apakah kamu ingin mempelajari teknik kultivasi ini? Setelah mengetahui betapa hebatnya teknik itu, Wukong langsung melompat kegirangan dan mengangguk dengan panik. Guru, tolong ajari aku teknik kultivasi ini. Aku ingin mempelajarinya. Asteris. Wukong terkejut. Ia tak pernah menyangka bisa mempelajari teknik kultivasi sekuat itu segera setelah menjadi murid Taoisling. Hal ini membuatnya sangat bahagia. Baiklah, aku akan mengajarkannya sekarang, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Monyet kecil itu langsung duduk di depan Ye Xuan. Ye Xuan melambaikan tangannya dengan santai, dan rune ilahi yang memancarkan cahaya kemasan langsung muncul di langit. Kemudian, rune-rune itu menyerbu tubuh monyet kecil itu. Pada saat ini, ketika rune ilahi menyatu ke dalam tubuhnya, monyet kecil itu sangat terkejut karena ia tidak perlu mengerahkan upaya apapun untuk menguasai teknik kultivasi ini. Rasanya benar-benar alami. Rune suci langsung menyatu dengan tubuhnya, langsung membuatnya jauh lebih kuat. Fiuh, ini sungguh luar biasa. Monyet kecil berbulu itu tak kuasa menahan napas dalam-dalam. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa tubuhnya telah menjadi jauh lebih kuat. Pertahanannya luar biasa, dan hampir seluruh aspek tubuhnya telah meningkat pesat. Begitu rune dewa telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh monyet kecil itu, Ye Xuan berkata, rune dewa yang baru saja aku suntikkan ke tubuhmu mengandung sejumlah besar energi bersama dengan teknik kultivasinya. Teknik kultivasi ini disebut anak emas tak terkalahkan. Kedepannya, kalian akan berlatih dengan tekun di puncak gunung ini. Ingat, jangan bermalas-malasan, mengerti? Mendengar nasihat Ye Xuan, monyet kecil itu mengangguk setuju tanpa ragu. Sejujurnya, Wukong tidak membutuhkan Ye Xuan untuk mengajarinya teknik kultivasi ini.
Dia bisa menguasainya sendiri. Namun, jika dia ingin mengembangkan teknik kultivasi dan kekuatan suci lainnya, dia harus belajar cara membaca. Bab 822 Chaos Grade, Cahaya Abadi. Untungnya, monyet kecil berbulu ini masih memiliki potensi besar dalam hal belajar, tidak seperti Xiang Yun. Ding! Tuan rumah telah mengajarkan muridnya teknik tubuh emas tak terkalahkan dan menerima hadiah kritikal 10.000 kali lipat dari sistem. Mendengar pemberitahuan sistem yang telah lama ditunggu, Ye Xuan sangat gembira. Ketika kultivasinya mencapai alam abadi yang tersegel, Ye Xuan dapat dengan jelas merasakan bahwa teknik kultivasi yang telah digunakannya selama ini telah mulai tertinggal, dan tidak cukup untuk mendorongnya lebih jauh. Oleh karena itu, ia mengharapkan sebuah teknik kultivasi yang ampuh, yang dapat menyelesaikan masalah ini. Teknik tubuh emas tak terkalahkan dapat dianggap sebagai teknik kultivasi setengah abadi, yang berarti teknik ini melampaui teknik kultivasi tingkat surga dengan selisih yang signifikan. Karena itu, Ye Xuan berharap untuk menerima teknik kultivasi tingkat abadi dari sistem, dan menunggu dengan cemas pemberitahuan sistem berikutnya. Ding! Selamat telah memperoleh teknik kultivasi tingkat kekacauan, cahaya abadi. Tingkat kekacauan. Apakah ini sesuatu yang melampaui tingkat keabadian? Sepertinya memang begitu. Ye Xuan tak sabar untuk memeriksanya dan melihat rahasia apa yang tersimpan di dalamnya. Namun, setelah melihatnya sejenak, hatinya tiba-tiba bergetar. Jiwanya seakan terseret ke dalam sungai Dao Agung. Tanpa disadari, jiwanya justru diperkuat secara signifikan. Hahaha, kali ini aku benar-benar mendapat jackpot. Dengan bantuan teknik kultivasi ini, aku dapat melampaui batas kemampuanku sebelumnya. Ye Xuan berpikir dalam hati dengan gembira. Hal yang paling mengganggunya telah terselesaikan dengan sempurna. Setelah mempelajari teknik kultivasi cahaya abadi dengan serius, Ye Xuan semakin terkejut. Jika ia mengolahnya hingga puncak, ia bisa mencapai alam abadi. Alam abadi yang tersegel tidak benar-benar membuat seseorang abadi. Hanya saja setelah mencapai alam abadi yang tersegel, kekuatan hidup seseorang akan meningkat pesat, yang memberi orang ilusi bahwa mereka abadi. Faktanya, tidak seorang pun tahu apakah seseorang dapat memperoleh keabadian sejati. Hanya dengan terus meningkatkan kultivasi, seseorang dapat meningkatkan vitalitas dan memperpanjang umur. Jalan kultivasi seakan tak berujung. Ye Xuan tidak yakin apakah ada tingkat yang lebih tinggi setelah alam abadi. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun, teknik kultivasi cahaya abadi ini akan memungkinkannya mencapai tingkat di mana ia bisa menemukan jawabannya. Hebat! Kultivasi ini sungguh bagus, pikir Ye Xuan dalam hati, merasa sangat bahagia. Selama 30 hari berikutnya, Ye Xuan tinggal di Gua 7 Bintang. Ia menghabiskan waktunya untuk memahami dan mengolah teknik kultivasi cahaya abadi, sekaligus mengajar Wukong. Setelah beberapa waktu berlalu, ia memperoleh pemahaman kasar tentang teknik kultivasi ini, yang menyebabkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya menjadi lebih melimpah, dan tubuhnya juga diperkuat. Di bawah baptisan teknik cahaya abadi, lebih banyak ki abadi muncul dalam tubuhnya. Beberapa hari kemudian, saat matahari terbit, Ye Xuan membuka matanya. Dalam sekejap, fluktuasi energi yang dahsyat menyapu, menimbulkan gelombang pasang raksasa di laut sekitar pulau itu. Menyaksikan kejadian ini, monyet kecil itu ketakutan setengah mati. Ia memeluk sebuah batu besar dan tak mau melepaskannya apapun yang terjadi. Awalnya, ia berpikir bisa bersantai sementara gurunya berkultivasi. Ia bahkan ingin menggoda gurunya. Akan tetapi, setelah melihat apa yang baru saja terjadi, ide itu pun mati suri. Mendesis. Guru memang abadi. Hanya dengan duduk di sana, beliau bisa melepaskan gelombang energi yang begitu dahsyat. Aku harus patuh. Kalau tidak, kalau guru menangkap dan menghajarku, aku mungkin takkan sanggup menahannya. Wukong semakin takut pada Ye Xuan. Dengan kepribadiannya yang tak kenal takut, hal ini sudah sangat mengejutkan. Wukong. Tepat saat monyet kecil berbulu itu hendak meninggalkan batu besar itu, Ye Xuan tiba-tiba memanggilnya, membuat Wukong takut. Guru, aku di sini. Tanpa ragu sedikit pun, monyet kecil itu langsung menjawab dengan hormat. Ye Xuan menatap monyet kecil berbulu itu dengan acuh tak acuh dan bertanya, kenapa kamu di sini? Bagaimana kultivasimu hari ini? Mendengar hal itu, si monyet kecil tidak berani berbohong sama sekali. Guru, saya sudah menyelesaikan sesi kultivasi hari ini, tapi... Pada titik ini, monyet kecil itu mulai gagap, tidak tahu apakah pantas untuk mengatakannya. Dia telah berkultivasi di sini selama lebih dari 30 hari dan sudah sangat akrab dengan teknik tubuh emas tak terkalahkan. Meskipun dia telah menjadi jauh lebih kuat, dia juga jelas menyadari sesuatu, yaitu bahwa gurunya tidak mengajarkan kepadanya kekuatan suci apapun. Meskipun kekuatan di tubuhnya tidak terbatas, dia tidak tahu cara menggunakannya dengan benar.
Oleh karena itu, jika ia menghadapi lawan yang kuat, kecuali ia memiliki cara untuk menggunakan kekuatan tubuhnya secara efektif, ia harus mengandalkan kemampuan fisiknya yang kuat untuk melelahkan lawan tersebut. Inilah sebenarnya alasan dia datang mencari Ye Xuan. Jika gurunya bisa mengajarinya kekuatan ilahi, dia pasti bisa kembali lebih awal dan memberi pelajaran berharga kepada monster itu. Setelah memperhatikan ekspresi monyet kecil itu, Ye Xuan sudah punya gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi, dan berkata sambil tersenyum, "Kapan kau akan mengubah sifatmu yang tidak sabaran itu?" "Baru beberapa hari. Tidak bisakah kau menunggu sebentar saja?" Bab 823 Transformasi Surgawi. Mendengar Ye Xuan berkata bahwa ia tidak sabar, monyet kecil itu tahu bahwa rencananya telah terbongkar. Karena itu, ia pun mengatakan yang sebenarnya kepada Ye Xuan. "Guru, saya sudah bermeditasi di sini selama puluhan hari. Setiap hari, saya duduk dan bermeditasi dengan teknik kultivasi ini. Aku tidak ingin terus seperti ini. Aku ingin mempelajari beberapa kekuatan suci. Guru, tolong ajari aku." Ye Xuan dapat merasakan urgensi dan keinginan monyet kecil itu. Akan tetapi, yang tidak diketahui oleh monyet kecil berbulu itu adalah jika ia tidak berkultivasi dengan tekun selama belasan hari terakhir, bahkan jika Ye Xuan benar-benar ingin mengajarinya kekuatan suci, ia tidak akan dapat mempelajarinya sama sekali. Untungnya, Wukong telah berkultivasi dengan serius selama lebih dari 30 hari, sehingga ia dengan cepat meningkat dan menembus ke alam surga. Mungkin ia akan segera mencapai alam penguasa mistik. Sejujurnya, dalam hal potensi, bahkan Ye Xuan sedikit iri pada Wukong. Sekarang saatnya telah tiba, Ye Xuan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan mengajarinya beberapa kekuatan suci yang dahsyat. Mulai hari ini, bagaimana dia menjalani hidupnya akan bergantung padanya, pikir Ye Xuan dalam hati. Dia telah berada di pulau ini untuk waktu yang lama, dan sudah waktunya untuk pergi. Sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung saat dia melihat monyet kecil itu. "Baiklah, aku tahu kamu ingin mempelajari kekuatan suci, jadi aku akan mengajarimu hari ini. Namun, aku akan memberitahumu sesuatu terlebih dahulu, dan kamu harus mengingat kata-kataku." Tatapan Ye Xuan menjadi jauh lebih serius, dan monyet kecil itu segera berkata, "Guru, saya pasti akan mengingat apa yang Anda katakan. Kepribadianmu sangat nakal. Kau pasti akan membuat masalah di masa depan. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun, tetapi jika kau benar-benar membuat masalah di masa depan dan seseorang bertanya siapa gurumu, kau tidak bisa mengatakan bahwa kau adalah muridku." Mendengar ini, monyet kecil itu sedikit bingung. Ia tidak tahu mengapa gurunya berkata demikian. Mengapa dia begitu yakin bahwa aku pasti akan menimbulkan masalah? Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, monyet kecil itu langsung gemetar dan berkata tanpa ragu, "Guru, jangan khawatir. Aku sudah hafal instruksimu. Sekalipun aku membuat masalah di kemudian hari, aku pasti tidak akan membocorkan bahwa kau adalah guruku." Ye Xuan sangat puas dengan jawaban monyet kecil itu. Karena Wukong telah berjanji, maka masalah itu telah diselesaikan. Meskipun monyet kecil ini nakal, karakternya patut diacungi jempol. Karena Wukong berkata bahwa ia tidak akan mengungkap identitas Ye Xuan pun mempercayainya. "Sekarang, aku akan mengajarimu beberapa kekuatan suci. Katakan padaku, kekuatan suci macam apa yang ingin kau pelajari?" Hal ini membuat Wukong bingung. Setelah berpikir keras beberapa saat, ia masih belum menemukan apa yang ingin dipelajarinya. Karena itu, ia hanya menatap Ye Xuan dan berkata tanpa daya, "Guru, saya tidak tahu. Mengapa guru tidak memilihkan beberapa kekuatan suci untuk saya?" Ye Xuan berpikir keras tentang kekuatan ilahi mana yang cocok untuk monyet kecil berbulu itu. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau aku mengajarimu kekuatan ilahi tipe pedang?" Setelah berpikir sejenak, Wukong mengambil sebuah ranting dan mulai mengayunkannya. Namun, ia merasa kurang nyaman, jadi ia segera menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, tidak." Ye Xuan merasa agak kecewa. Ia berspesialisasi dalam ilmu pedang dan ingin mewariskannya, tetapi tampaknya murid berbulunya ini tidak tertarik pada ilmu pedang. Baiklah, sebaiknya dia tidak menyesal kehilangan kesempatan ini nantinya. Setelah menenangkan diri, Ye Xuan berkata dengan sabar, "Kalau kau tidak mau mempelajari kekuatan suci pedang, aku masih punya kekuatan suci petir. Apa kau mau mempelajari ini?" Mendengar ini, monyet kecil berbulu itu mulai kembali berimajinasi. Namun, ia tetap merasa hal itu tidak cocok untuknya. "Aku juga tidak menginginkan ini." Ye Xuan begitu marah hingga ia berharap bisa berbalik dan pergi. Kekuatan suci yang dimilikinya adalah jurus pamungkas, dan tak terhitung banyaknya orang yang akan mengantre untuk mempelajarinya. Namun, Wukong sama sekali tidak tertarik pada mereka. "Guru,
Kekuatan suci yang ingin kupelajari adalah yang paling kuat dan mendominasi. Wukong menyuarakan pikirannya dengan lemah. Itu tidak sulit. Ia hanya ingin terlihat keren dan menakjubkan saat mengalahkan musuh-musuhnya. Ia tidak peduli dengan hal lain. Mendominasi. Ye Xuan berpikir keras sejenak, mengorek-orek daftar kekuatan sucinya. Saat itu, saat berhadapan dengan lelaki tua beralis putih itu, Ye Xuan memperoleh kekuatan suci tingkat surgawi yang disebut teknik transformasi surgawi. Setelah menggunakan kekuatan suci ini, seseorang dapat meningkatkan ukuran dan kekuatan tubuh dalam waktu singkat, membuatnya tampak sangat kuat. Kekuatan ini cukup bagus jika seseorang ingin pamer, tetapi orang biasa tidak dapat menunjukkan efek aslinya jika mereka mengolahnya. Namun, monyet kecil berbulu ini berbeda. Tubuh emas tak terkalahkan akan bekerja sama dengan kekuatan ilahi ini, dan bahkan mungkin membuat kekuatan ilahi ini setara dengan kekuatan ilahi tingkat abadi. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tersenyum. Inilah dia. Baiklah, bagaimana kalau aku mengajarimu teknik transformasi surgawi? Mendengar ini, monyet kecil berbulu itu tercengang. Hanya dengan mendengar nama kekuatan suci ini, ia tahu bahwa itu sungguh luar biasa. Terima kasih, Guru. Saya akan mempelajari kekuatan suci ini, jawab monyet kecil itu dengan gembira. Ye Xuan hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan panen lagi dari sistem, yang memang sudah ia nanti-nantikan. Bab 824 Provokasi yang Menyenangkan. Duduklah dengan benar terlebih dahulu. Setelah memberi isyarat agar Wukong duduk di depannya, Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menyuntikkan aliran kekuatan spiritual ke kepala Wukong. Pada saat ini, Wukong melihat banyak kata-kata emas muncul di benaknya. Teknik kultivasi yang lengkap muncul di benaknya, yang membuatnya sangat terkejut. Saat ini, ia bukan lagi monyet berbulu bodoh seperti sebulan yang lalu. Setelah masa kultivasi ini, Ye Xuan bahkan mengizinkannya membaca banyak kitab suci Dao, sehingga ia memiliki sedikit pemahaman tentang berbagai teknik kultivasi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan suci ini tampaknya dibuat khusus untuknya dan sangat cocok. Oleh karena itu, dia segera berlutut dengan kedua lututnya dan berkata dengan gembira, "Terima kasih, Guru." Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kuharap kau bisa menguasai kekuatan suci yang kuberikan padamu. Luangkan waktu untuk memahaminya, lalu tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan dengannya." Kemampuan pemahaman monyet kecil berbulu itu cukup baik, jadi tidak butuh waktu lama untuk berhasil memahaminya. Setelah beberapa saat, Wukong berdiri. Setelah beberapa kali mengutak-atik, tubuhnya membesar beberapa kali lipat. Hehe, menarik. Harus menjadi lebih besar. Monyet kecil berbulu itu begitu gembira hingga mulai mengoceh tak jelas. Ia tak pernah menyangka teknik transformasi surgawi ini begitu menarik, sehingga ia tiba-tiba menjadi ceria lagi. Dalam sekejap mata, monyet kecil itu telah tumbuh setinggi beberapa puluh meter. Seiring tubuhnya terus membesar, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya pun meningkat. Sialan. Begitu dia selesai berbicara, tubuh monyet kecil itu telah tumbuh setinggi 100 meter, membuat Ye Xuan takut. Yang perlu disebutkan adalah bahwa kekuatan ilahi ini memang cukup ampuh untuk menakut-nakuti orang. Lagi pula, ukuran juga merupakan bentuk pencegahan. Ding! Tuan rumah telah mengajarkan muridnya kekuatan suci tingkat surgawi, transformasi surgawi, dan telah menerima hadiah penting dari sistem. Akhirnya muncul. Mendengar pemberitahuan sistem yang familiar, bibir Ye Xuan sedikit melengkung. Apa yang akan dia dapatkan kali ini? Ding! Selamat atas hadiah kritikal 10.000 kali lipat. Kamu telah menerima kekuatan suci tingkat abadi, amplifikasi ilahi. Ye Xuan langsung berdiri ketika dia menyadari bahwa itu adalah kekuatan suci tingkat abadi. Amplifikasi Tuhan. Teknik transformasi surgawi hanya dapat meningkatkan ukuran dan kekuatan tubuh seseorang, tetapi teknik amplifikasi ilahi berbeda. Teknik ini dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Lebih jauh lagi, tidak ada efek samping. Benar-benar sesuai dengan namanya. Kali ini dia benar-benar mendapat jackpot. Ye Xuan sangat gembira. Bahkan ketika ia melihat monyet kecil itu, ia merasa monyet itu sangat menyenangkan mata. Dengan kekuatan ilahi ini, ia akan mampu menghadapi musuh-musuhnya dengan lebih percaya diri, baik itu para ahli dari benua lain, maupun penguasa misterius dari dunia asing. Setelah puas bergembira, Ye Xuan menatap monyet kecil itu. Saat ini, monyet itu sedang bermain-main dengan terus membesar dan mengecil. Namun, tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres. Beberapa saat kemudian, ia mengerti mengapa ia merasa seperti itu. Setelah monyet kecil berbulu itu membesar, kepalanya sudah mencapai jauh ke dalam awan. Sesampainya di sana, ia mengulurkan tangannya ke arah sebuah benua besar tak jauh dari sana. Ia menggenggamnya erat-erat dan berusaha mengguncangnya tanpa henti. Astaga!
Apa sebenarnya yang terjadi? Orang-orang di benua seberang terkejut. Mereka segera keluar dan melihat ke atas. Sebuah telapak tangan raksasa muncul di langit, lalu mereka melihat kepala monyet besar sedang menatap mereka. Kepala itu tersenyum dan mengguncang tepian benua mereka. Melihat monyet yang suka bermain itu, para ahli di benua ini pun geram. Dasar monyet sialan, siapa yang memberimu nyali seperti itu? Dengan suara gemuruh, tiba-tiba muncullah seekor harimau besar yang memakai mahkota di kepalanya. Harimau ini adalah ahli alam penguasa mistik, dan ia menyerang Wukong tanpa ragu. Melihat ini, Wukong tercengang. Ia sama sekali tidak bisa bereaksi tepat waktu dan agak kewalahan. Tingkat kultivasinya tidak sebanding dengan harimau ini, tetapi berkat teknik transformasi surgawi, ia masih mampu menandingi harimau ini. Setelah diserang, monyet kecil itu pun terbakar amarah. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Kucing sialan, beraninya kau menyerangku. Kau hanya mencari mati." Begitu selesai bicara, ia mengepalkan tinjunya dan meninju harimau itu. Harimau itu merasakan bahaya, dan menghindar dengan jarak sehelai rambut. Pukulan itu menghantam tanah di tempatnya semula berdiri, menciptakan lubang besar. Melihat situasi ini, kelompok ahli dari bagian benua ini menjadi marah. "Sialan, bukankah benua timur secara terbuka memprovokasi kita? Kedua benua kita baru bertabrakan beberapa hari, dan tidak ada yang terjadi sejak itu. Namun, tampaknya mereka mengambil langkah pertama untuk memprovokasi kita." Bab 825 mencurigakan. Jika kita tidak membalas, bukankah kita akan dipandang rendah? Perbuatan nakal monyet kecil itu telah menyebabkan timbulnya kebencian di antara kedua benua. Akan tetapi, monyet kecil itu tidak tahu sama sekali apa yang sedang terjadi dan tetap bermain dengan riang. Setelah menemukan situasi ini, Ye Xuan memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan mengajar monyet kecil ini. Memang, tebakanku benar. Monyet kecil ini memang hanya tahu cara membuat masalah. Lupakan saja, lupakan saja. Lebih baik aku pergi. Setelah merenung sejenak, Ye Xuan tidak bergerak untuk menghentikan tindakan monyet kecil itu. Sebaliknya, ia diam-diam meninggalkan pulau itu. Setelah meninggalkan Laut Timur, Ye Xuan kembali ke wujud aslinya. Mulai sekarang, identitas Taoisling ini mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Ye Xuan tidak takut pada para ahli dari benua itu, yaitu benua Xuan. Namun, ia tidak ingin dijadikan kambing hitam tanpa alasan. Wukong harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimanapun, sebagai makhluk yang lahir dari hukum dunia, Wukong tidak akan mati begitu saja. "Hehe, monyet bodoh, lihat saja bagaimana aku memperlakukanmu." Pada saat ini, pertempuran akan dimulai, yang menarik perhatian semua orang dari benua timur dan benua Xuan. Banyak orang yang bingung ketika melihat monyet tersebut. Ya ampun, mungkinkah monyet ini yang dari sebulan lalu? Di alun-alun sekte Great Wilderness Divine, para pemimpin puncak lainnya berdiri di sana, menatap monyet besar di langit. Gao Sun bingung. Bukankah monyet ini pembawa keberuntungan? Mengapa ia langsung menimbulkan masalah di antara kedua benua begitu ia menampakkan diri? Ao Lei menatap monyet besar itu, tidak tahu harus berkata apa. Batuk-batuk, mungkin ada alasan lain untuk ini. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia berbalik dan bertanya kepada Zhuge Yuetue, "Keponakan Zhuge, apakah gurumu sudah kembali ke puncak awan langit?" Zhuge Yuiwei melambaikan tangannya. Gurunya telah pergi lebih dari 30 hari yang lalu, dan tidak memberitahu kemana ia pergi, dan belum kembali. Ngomong-ngomong, mungkinkah monyet raksasa ini diajari secara diam-diam oleh saudara muda Ye? Gao Sun tiba-tiba mengatakan ini. Ah, seharusnya tidak begitu. Adik muda Ye tidak sebebas itu sampai-sampai mau menghabiskan waktunya mengajar monyet. Semua orang tidak percaya, berpikir bahwa hal seperti itu tidak mungkin benar sama sekali. "Aku hanya menebak," kata Gao Sun dengan agak putus asa. Setelah 30 hari lebih, karena tidak ada kabar dari Ye Xuan, Gao Sun memang merasa sangat aneh dan ingin tahu apa yang sedang dilakukannya. Terlebih lagi, kedua hal ini tampaknya bertepatan. Hanya beberapa hari setelah monyet ini muncul, Ye Xuan meninggalkan sekte tersebut. Saat orang-orang sedang berdiskusi, sesosok tiba-tiba muncul di depan alun-alun. Dia adalah Ye Xuan. Zhuge Yuiwei berlari ke depan dengan gembira. Ye Xuan tersenyum saat ini. Ia memandang muridnya yang patuh dan merasa sangat puas. Yuiwei jauh lebih baik daripada Wukong, yang selalu menjadi sumber masalah. Untungnya, Ye Xuan berhasil lolos lebih awal. Kalau tidak, jika ketahuan, situasinya mungkin tidak akan baik. Setelah melihat Ye Xuan muncul, Gao Sun menatap Ye Xuan dengan curiga dan bertanya, "Adik Ye, kemana saja kamu bulan ini?" Dia masih merasa ada yang mencurigakan dalam hal ini. Ye Xuan memperhatikan tatapan ragu Gao Sun saat ini dan merasa sedikit bersalah.
Mungkinkah orang ini telah menemukannya? Melihat Ye Xuan tetap diam, Gao Sun melanjutkan, "Adik Ye, mungkinkah kau yang mengajari monyet ini keahliannya?" Setelah mendengar ini, semua orang langsung menoleh, menunggu untuk mendengar jawaban Ye Xuan. "Hehe, kakak senior Gao, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?" Ye Xuan tidak lupa melirik Gao Sun saat dia berbicara, yang membuat hati Gao Sun bergetar. Pada saat ini, Ye Xuan langsung tersenyum dan berkata, "Beberapa waktu lalu, aku tiba-tiba mendapat inspirasi, jadi aku dengan santai menemukan sebuah gua di hutan belantara untuk berkultivasi dalam pengasingan." Mendengar ini, semua orang mengangguk. Lagi pula, mereka tidak percaya apa yang dikatakan Gao Sun sebelumnya benar. Baru 30 hari berlalu, dan monyet ini telah mencapai tahap tengah alam surgawi. Selama diberi lebih banyak waktu, ia akan mencapai alam penguasa mistik. Mereka pun paham bahwa Ye Xuan memang cukup berbakat dalam mengajar murid, sebab ketiga murid yang diterimanya semuanya adalah murid-murid terbaik. Namun, betapapun hebatnya ia mengajar, 30 hari untuk mencapai alam surga itu absurd. Butuh keajaiban untuk berkultivasi secepat itu. Ledakan. Sementara orang-orang masih membicarakan hal ini, si monyet masih bertarung sengit dengan si harimau. Bahkan langit pun bergetar hebat akibat gelombang kejut pertarungan tersebut. Pertarungan itu sangat sengit. Bab 826 Growler Berbulu Emas Bagian 1. Saat ini, Wukong telah sepenuhnya menguasai keadaan, memaksa harimau itu mundur. Kekuatannya pun tumbuh seiring dengan ukuran tubuhnya, dan karenanya meningkat pesat. Terlebih lagi, ditambah dengan tubuh keemasan tak terkalahkan, bulunya tidak dapat ditembus oleh cakar harimau. Seluruh tubuhnya adalah senjata. Bahkan jika ia hanya mengandalkan kemampuan bertahannya sendiri dan hanya berdiri di sana, ia mampu menguras habis kekuatan harimau itu. Pada saat ini, harimau itu sudah tertekan sampai ke titik di mana hatinya dipenuhi amarah. Ia menolak untuk percaya bahwa, sebagai keturunan harimau dewa kuno, ia tidak sebanding dengan monyet berbulu. "Hahaha, harimau kecil, kalau kamu punya kemampuan yang nyata, tunjukkan padaku secepatnya. Hari ini, aku pasti akan menunjukkan kepadamu sedikit kekuatan benua timur kita." Wukong menjadi semakin sombong. Mendengar kata-kata itu, harimau itu semakin marah. Ia menggertakkan giginya, tetapi betapapun menyebalkannya monyet itu, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Monyet ini berani sekali meremehkan para ahli benua Xuan. Beberapa saat kemudian, suara lain terdengar. Kukira dia ahli, tapi ternyata cuma monyet kecil. Beraninya kau bersikap begitu arogan. Apa cuma benua timur yang bisa mereka andalkan, sampai-sampai mereka harus bergantung pada monyet kecil?" Setelah mendengar kata-kata arogan tersebut, orang-orang di benua timur menjadi murka. Siapa orang ini? Beraninya dia begitu sombong. Ada banyak sekali pakar di benua timur. Kenapa kita harus membiarkan monyet kecil mewakili kita? Di langit, muncullah seekor geraman berbulu emas yang seluruh tubuhnya terbakar dengan amukan api. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Wukong. Itu sebenarnya geraman berbulu emas. Mo Beichen menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil mengucapkan kata-kata ini. "Aku tidak menyangka benda yang hanya ada di catatan kuno ini muncul. Ini sungguh mengejutkan. Tak seorang pun menyangka akan ada spesies langka seperti itu di benua Xuan." Meskipun penggerutu berbulu emas itu hanyalah seorang ahli alam surga tingkat menengah, garis keturunannya yang mulia dan langka membuatnya hampir tak terkalahkan di antara para ahli setingkatnya. Harimau itu sekarang mungkin tidak akan sanggup menahan satu pukulan pun dari geraman berbulu emas itu. Setelah melihat geraman berbulu emas, Zhuge Yuiwei juga tidak sabar untuk bertarung. Jika mereka tidak membela diri mereka sendiri hari ini, ketika benua-benua lain bersatu, mereka mungkin akan memandang rendah benua timur. Merasa Zhuge Yuiwei sudah tidak sabar untuk bertarung, Ye Xuan berbalik dan berkata, "Jangan khawatir, mari kita lihat bagaimana monyet kecil ini akan menghadapi penggerutu berbulu emas itu." Setelah memperkirakan kekuatan tempur si penggerutu berbulu emas, Ye Xuan agak terkejut. Ia sungguh tidak menyangka makhluk-makhluk dari benua lain akan sekuat ini. Mungkin memang seperti yang dikatakan Yanran. Benua timur tertinggal dari benua lain, pikir Ye Xuan dalam hati. Berbalik untuk melihat muridnya, sebuah ide muncul di benak Ye Xuan. Sudah lama sejak ia melakukan infusi kekuatan spiritual kepada murid-muridnya. Dengan semakin dekatnya penyatuan kembali benua-benua, bohong jika dikatakan bahwa murid-muridnya tidak merasa tertekan saat menghadapi para jenius dari benua lain. Bagaimanapun, mereka mewakili kejayaan benua timur. Dia harus mencari waktu untuk melakukan infus kekuatan spiritual pada mereka. Melihat gurunya tidak menyetujui dia pergi berperang, Zhuge Yuiwei hanya bisa menonton.
Dia bertanya-tanya apakah monyet ini dapat mengalahkan geraman berbulu emas, dan semua orang menyaksikan pertarungan tersebut, karena ini juga merupakan pertama kalinya kedua benua saling berhadapan. Semua orang ingin melihat lebih dekat kejeniusan para ahli di benua lain. Haha, ini menarik sekali. Seekor growler berbulu emas melawan seekor monyet. Bagaimana hasilnya nanti? Di suatu tempat tersembunyi, seseorang berbicara kepada dirinya sendiri. Ia juga sedang menyaksikan pertempuran itu. Makhluk penggerutu berbulu emas itu muncul di hadapan Wukong. Saat bernapas, ia menggerakkan angin dan awan. Kemampuan bawaannya berkaitan dengan garis keturunan yang dimilikinya. Ketika melihat gerutuan berbulu emas itu muncul, Wukong merasa tertekan. Namun, ia tidak tahu arti takut, jadi ia langsung meraung, monster macam apa kau? Laporkan namamu. Aku tidak akan membunuh junior tak dikenal sepertimu. Mendengar ini, bulu kuduk penggerutu berbulu emas itu berdiri tegak, dan dia menatap Wukong dengan tatapan membunuh. Kau pikir kau siapa? Kau sedang mencari mati. Begitu selesai berbicara, ia langsung melancarkan serangan. Seberkas cahaya merah melesat ke arah Wukong dengan kecepatan tinggi. Melihat hal itu, Wukong menjadi panik dan menyilangkan tangannya di depan dada untuk segera menangkis serangan itu. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan gunung-gunung di dekatnya. Pertukaran pertama antara keduanya sebenarnya telah menyebabkan kerusakan yang menghancurkan. Di sisi penerima, Wukong menggosok lengannya yang sakit. Ia telah menguasai teknik tubuh emas tak terkalahkan, jadi mengapa tiba-tiba terasa begitu sakit? Bab 827 Growler Berbulu Emas Bagian 2. Meskipun demikian, lengan Wukong tidak menunjukkan tanda-tanda cedera yang terlihat. Teknik kultivasi ini disebut teknik tubuh emas tak terkalahkan, tetapi tidak disebutkan sama sekali bahwa penggunanya tidak akan merasakan sakit. Setelah pertarungan pertama antara keduanya, monyet kecil itu jelas menyadari betapa tidak beruntungnya dia karena tidak memiliki senjata yang cocok. Dia tidak tahu bagaimana gerutuan berbulu emas itu menciptakan sinar merah itu. Yang dia tahu hanyalah, itu menyakitkan. Dasar sampah, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Geraman berbulu emas itu mencibir dengan nada menghina, yang membuat Wukong sangat marah. Ini kedua kalinya ia dipermalukan. Pertama kali di tangan kera besar itu. Binatang terkutuk, aku akan meninjumu. Wukong melompat dan duduk di leher growler berbulu emas itu. Ia mengangkat tinjunya yang besar dan meninju kepala growler berbulu emas itu. Hal ini membuat gerutuan si monyet berbulu emas. Ia tak pernah menyangka monyet ini akan begitu berani. Lagi pula, api yang keluar dari tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh makhluk hidup manapun. Namun, monyet itu tampak tak terpengaruh oleh api. Apa yang terjadi? Mengaum. Si penggerutu berbulu emas menjerit kesakitan setelah dipukul si monyet. Gao Sun langsung berteriak kegirangan, sambil bertepuk tangan memuji. Benar-benar hukuman untuk si penggerutu berbulu emas itu. Itulah balasanmu karena sok tahu. Hajar dia sampai mati. Kedua petarung tersebut adalah ahli alam surga tingkat menengah, dan memiliki garis keturunan yang langka. Sebagai seekor monyet yang lahir dari batu tujuh warna, garis keturunan Wukong bahkan tidak kalah dengan growler berbulu emas itu. Pada saat ini, keduanya menggunakan metode pertarungan paling primitif yang diketahui, yaitu bertarung terus-menerus dengan tubuh mereka sendiri. Berkat tubuh emas tak terkalahkan, Wukong perlahan-lahan mendapatkan keuntungan. Namun, keuntungan ini tidak bertahan lama. Karena tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, si penggerutu berbulu emas melepaskan kekuatan ilahi bawaannya. Kau monyet terkutuk, aku akan membunuhmu dan mengulitimu hidup-hidup. Setelah mengumpat, gerutuan berbulu emas itu membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum melepaskan gelombang energi kuat lainnya, yang membuat Wukong lengah. Ia tidak dapat bergerak karena gelombang energi ini. Semua orang menyadari bahwa monyet itu mungkin akan mati. Beberapa saat kemudian, tubuh growler berbulu emas itu membesar dan menelan monyet itu ke dalam perutnya dalam sekejap. Ia bahkan mengecapkan bibirnya. Monyet itu benar-benar kalah. Melihat wakil mereka kalah dalam pertarungan, orang-orang dari benua timur merasa menyesal. Pada saat ini, orang-orang bertanya-tanya siapa yang akan maju untuk menebus kehormatan mereka, dan hampir semuanya dengan suara bulat menoleh ke arah anggota sekte Great Wilderness Divine. Hanya sejumlah kecil orang yang melihat kekuatan sekte Jade Lake Divine dan kekuatan lainnya. Berdasarkan situasi saat ini, hanya Zhuge Yuiwei, Xiang Yun, peri reinkarnasi, dan Mu Beichen yang memiliki kemampuan untuk melawan penggerutu berbulu emas. Harapan mereka terfokus pada Zhuge Yuiwei, tapi mengapa dia tidak ingin bertarung? Sayangnya, gurunya tidak memberinya izin, jadi dia tidak punya pilihan selain tetap tinggal dan menonton. Hehehe, apa benar-benar tidak ada perwakilan lain di benua timur? Apa cuma monyet kecil ini yang ada? Memalukan sekali,
gerutu si penggerutu berbulu emas itu dengan nada mengejek. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Apa yang telah terjadi? Para penonton juga menyadari ada yang salah dengan ekspresi si penggerutu berbulu emas, dan mereka pun bingung. Sial, bahkan si penggerutu berbulu emas pun bingung. Mungkinkah monyet itu masih hidup setelah saya menelannya? Ia tak ingin mempercayainya. Setiap kali ia menelan makhluk dengan kekuatan suci ini, makhluk itu mati dalam sekejap mata dan dimurnikan untuk mengisi kekuatannya sendiri. Sayangnya, Wukong kebal terhadap sebagian besar unsur-unsur tersebut, jadi dia hanya duduk di perutnya, tanpa terluka. Hehe, kamu kaget ya? Monyet kecil itu berteriak dengan bangga. Dari nadanya, semua orang tahu bahwa ia sangat gembira. Monyet terkutuk. Bab 828 Growler berbulu emas bagian 3. Geraman berbulu emas itu meluapkan amarahnya, dan segera mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tubuhnya berubah menjadi merah, karena api di sekitar tubuhnya semakin membesar, mencoba memasak monyet itu hidup-hidup. Suhu di sekitar meningkat dengan cepat. Saat itu, Wukong menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, ia tetap tidak takut, dan terus mengejek si penggerutu berbulu emas. Hanya itu yang kamu punya. Tolong panaskan sedikit lagi. Rasanya seperti sauna yang nyaman di dalam sini. Mendengar itu, si penggerutu berbulu emas menyemburkan api. Namun, semarah apapun ia tak bisa berbuat apa-apa. Brengsek. Dia terus menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan panas, tetapi tiba-tiba, rasa sakit yang lebih hebat melanda tubuhnya, menyebabkan dia menyemburkan darah. Ia bisa dengan jelas merasakan monyet itu meninju organ dalamnya dari dalam perutnya. Sungguh menyiksa. Puci. Setelah memuntahkan lagi darah merah terang, seluruh tubuh penggerutu berbulu emas itu bergetar hebat saat ia jatuh dari langit. Semua orang sudah tercengang. Setelah jatuh ke tanah, ia terus berguling-guling. Sambil berguling-guling, ia berteriak kesakitan. Ah! Sakit sekali. Merasakan kesakitan yang amat sangat, geraman berbulu emas itu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Ini pertama kalinya ia merasakan sakit seperti itu sejak lahir. Lagi pula, bulunya memang memiliki pertahanan yang kuat, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk organ dalamnya. Dalam beberapa saat, geraman berbulu emas itu sudah terengah-engah, dan berada di ambang kematian. Dasar sampah, apa kau sudah yakin sekarang? Setelah melayangkan pukulan-pukulan itu, Wukong merasa jauh lebih baik. Ayo, terus coba masak aku, dan aku akan terus memukul. Kita lihat siapa di antara kita yang bisa bertahan lebih lama. Tidak, sudah cukup. Tuan Monyet, tolong lepaskan aku, gerutu si penggerutu berbulu emas menahan rasa sakit yang hebat dan berkata. Tuan Monyet yang terhormat, tolong tinggalkan tubuhku. Aku sungguh-sungguh menyadari kesalahanku. Si penggerutu berbulu emas akhirnya mengerti bahwa monyet ini kebal terhadap sebagian besar elemen, dan menelannya ke dalam perutnya merupakan keputusan yang mengerikan. Hahaha. Mendengar geraman berbulu emas itu memohon belas kasihan, Wukong tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia berkata, tentu, aku boleh keluar, tapi kau harus berlutut dulu dan berteriak 3 kali bahwa kau sampah. Setelah itu, aku akan mengampuni nyawamu. Mendengar ini, si penggerutu berbulu emas itu murka. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang begitu memalukan? Kemudian, beberapa pukulan lagi mendarat di organ dalamnya. Kau sampah, kau sampah, kau sampah. Mendengar ketiga kalimat itu, si monyet pun menjadi murka. Katakan dengan benar. Wukong menghantamkan tinjunya ke dinding perut Growler berbulu emas itu beberapa kali lagi, yang menyebabkannya menjerit kesakitan. Si penggerutu berbulu emas sangat kesakitan hingga ia ingin menangis. Jika kamu tidak mengatakannya dengan benar, aku akan menghancurkan semua organ dalammu. Mendengar ini, si penggerutu berbulu emas merasa sangat takut dan berdiri dengan gemetar. Ia hanya bisa menahan amarah di hatinya. Monyet sialan, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kalau kau keluar, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Akhirnya, si penggerutu berbulu emas berteriak kesal, aku sampah, aku sampah, aku sampah. Tuan Monyet, apakah kau mendengarnya? Memaksanya mengucapkan kata-kata itu sungguh sulit. Lagi pula, setiap binatang mulia punya harga dirinya sendiri. Haha, bagus sekali. Wukong akhirnya puas dan berkata, buka mulutmu lebar-lebar. Aku akan segera keluar. Geraman berbulu emas itu segera membuka mulutnya lebar-lebar, dan Wukong melompat keluar. Setelah memperhatikan pemandangan ini, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Bagaimana mungkin si monyet bisa begitu lembut hatinya terhadap musuhnya? Yesuan juga agak ceroboh. Ia bahkan lupa mengajari Wukong tentang realitas dunia kultivasi.
Namun, itu bukan masalah besar, karena setelah mengalami apa yang segera terjadi berikutnya, Wukong tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Apa-apaan ini? Apa monyet ini bodoh? Bahkan Gao Sun pun tercengang. Bab 829 Growler berbulu emas bagian 4. Bajingan mana yang mengajari monyet ini? Bagaimana mungkin gurunya tidak mengajarinya hal sepenting itu? Pada saat sepenting ini, monyet ini malah menyelamatkan musuh. Guru dan muridnya sama-sama bodoh. Mendengar ini, wajah Ye Xuan sedikit gemetar. Terasa seperti Gao Sun menghinanya secara tidak langsung. Ye Xuan tanpa sadar melirik Gao Sun dengan dingin. Setelah merasakan tatapan ini, Gao Sun merasa agak panik, tetapi juga bingung. Adik Ye, apa aku salah bicara? Kenapa kau menatapku seperti ini? Bukannya dia sedang berbicara tentang dia, kan? Ye Xuan juga merasa sangat malu saat ini, tetapi ia menahannya dengan kuat. Mengatakan hal bodoh sekarang hanya akan mengungkap hubungannya dengan Wukong. Oleh karena itu, ia harus secara mental melepaskan diri dari identitas Tao Isling. Ketika monyet itu muncul kembali dari mulut penggerutu berbulu emas, semua orang sudah tahu bahwa ia akan mendapat masalah. Wukong baru saja keluar dan belum mengatakan apapun ketika dia merasakan niat membunuh yang dingin menyelimuti dirinya. Dia berbalik dan melihat geraman berbulu emas itu sedang memamerkan taringnya ke arahnya. Monyet terkutuk, kau benar-benar hebat. Sejak aku lahir, kaulah orang pertama yang memaksaku ke dalam kondisi ini. Aku akan membalasmu 100 kali lipat atas rasa sakit ini. Begitu dia selesai berbicara, gerutuan berbulu emas itu melepaskan seluruh kekuatannya. Wah! Auranya mencapai puncak alam surga. Saat ini, banyak orang di benua timur merasa kasihan kepada Wukong, yang juga menyadari kesalahannya. Ia tidak menyangka penggerutu berbulu emas yang memohon belas kasihan itu langsung berubah menjadi bermusuhan setelah diselamatkan. Merasakan tekanan spiritual tinggi yang dilepaskan oleh geraman berbulu emas, monyet kecil itu melakukan hal pertama yang terlintas dalam pikirannya. Wukong tersenyum, memutar matanya, lalu berkata, guruku mengatakan kepadaku bahwa jika aku tidak yakin untuk menang, lebih baik melarikan diri terlebih dahulu. Karena itu, aku tidak akan menemanimu lagi, selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, monyet kecil itu langsung melesat pergi dengan bunyi desisan dan menghilang di cakrawala. Orang-orang masih menunggu klimaksnya, jadi ketika mereka menyadari apa yang baru saja terjadi, mereka semua tercengang. Siapa yang mengajari monyet ini? Mengapa monyet ini bodoh sekaligus tak tahu malu? Dia sangat sombong saat bisa bertarung, tapi saat sadar kalau dirinya bukan tandingan lawan, dia langsung kabur. Gao Sun juga menggertakkan giginya karena kebencian saat ini. Monyet bau ini, setelah membuat masalah, malah berbalik dan kabur. Apa dia berharap kita yang membereskannya? Ahli mana yang mengajari murid ini? Dia harus menunjukkan dirinya sekarang juga. Bahkan penggerutu berbulu emas itu pun tercengang. Dia telah menahan penghinaan begitu lama karena dia ingin menghadapi monyet ini dengan benar, tetapi saat dia memperlihatkan kekuatan penuhnya, monyet itu malah melarikan diri. Kalau begitu, kepada siapakah ia harus melampiaskan amarahnya? Monyet bau, balik ke sini. Apa kalian semua orang benua timur badut? Setelah mendengar ini, para penonton di benua timur menjadi murka. Gerutuan bodoh berbulu emas ini benar-benar berani mengucapkan kata-kata lancang seperti itu. Sial, monyet itu mungkin takut, tapi aku tidak. Aku akan menghadapimu. Seseorang tidak dapat menahan diri lagi dan bergegas menuju langit. Ini menarik perhatian semua orang. Siapa itu? Siapa yang berani beraksi saat si penggerutu berbulu emas itu? Ketika semua orang akhirnya tahu siapa orangnya, mereka terdiam. Bukankah ini orang yang sama yang dipukuli Xiang Yun? Lupakan saja, lupakan saja. Ayo pergi. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Yun Hai awalnya berpikir bahwa jika dia memilih untuk mengambil tindakan dengan berani saat ini, dia pasti akan mampu memikat ribuan gadis. Akan tetapi, yang diterimanya hanyalah tatapan jijik, dan orang-orang mulai bubar. Ya ampun. Tidak bisakah kau setidaknya menunjukkan rasa hormat dan memperhatikanku sebentar? Apakah dia benar-benar seburuk itu? Meskipun ia memang dikalahkan oleh Xiang Yun belum lama ini, banyak orang lain yang mengalami nasib serupa, bukan? Adapun Ye Xuan, meskipun ia terkejut karena orang ini juga seorang kultivator alam surga tingkat menengah, ia juga merasa bahwa situasi benua timur terlalu buruk. Setidaknya, ada beberapa jenius. Di antara para junior yang baru bangkit, hanya sedikit yang mampu mencapai tingkat ini, selain mereka seperti Zhuge Yuiwei, Mu Beichen, peri reinkarnasi, dan beberapa lainnya. Misalnya, Xie Tianyu dari Sekte Dewa Tertinggi berada dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Karena banyaknya lika-liku yang telah ia alami, ia masih berada di puncak alam hampa. Ini menarik.
Mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapinya. Bab 830 giliranku. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu memprovokasiku. Geraman berbulu emas itu tertawa mengejek ketika melihat Yun Hai muncul. Jangan bilang kau tidak punya ahli di benua timur. Apa dia benar-benar perwakilan, atau hanya umpan meriam? Mendengar hal ini, wajah para jenius benua timur berubah drastis, dan mereka semua ingin bergegas keluar dan menghajar penggerutu berbulu emas itu. Sialan, bukankah bajingan ini terlalu sombong? Ada banyak jenius di benua timur kita. Bajingan ini bicara omong kosong. Pertempuran hari ini sudah menjadi masalah kehormatan bagi kedua benua. Setelah menyadari bahwa musuh sedang menatapnya, Yun Hai sama sekali tidak tampak marah. Sudut mulutnya bahkan sedikit melengkung saat ia melepaskan aura pedangnya. Oh, orang ini benar-benar punya keterampilan. Semua orang cukup terkejut saat ini. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini, yang saat itu ditindas tanpa ampun oleh Xiang Yun, ternyata layak untuk diperhatikan. Saat Yun Hai melepaskan aura pedangnya, penggerutu berbulu emas itu akhirnya mulai menganggapnya serius. Haha, aku tidak menyangka kamu punya kemampuan seperti itu, tapi hanya sebatas itu. Pokoknya, karena monyet itu sudah kabur, kamu harus menanggung amukanku. Begitu dia selesai berbicara, penggerutu berbulu emas itu sekali lagi melepaskan api yang besar, dan tanda-tanda dewa yang berapi-api muncul di sekujur tubuhnya. Mereka baru saja bertukar pukulan, tetapi Yun Hai langsung dikalahkan dan jatuh ke tanah. Melihat kejadian itu, suasana menjadi hening. Bagaimana bisa secepat itu? Setelah serangkaian ejekan, Yun Hai berdiri dengan ekspresi jelek. Dia sudah bisa merasakan dengan jelas penghinaan dari orang-orang di sekitarnya, dan wajahnya pun memerah. Sialan, aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri kali ini. Sebenarnya, teknik kultivasinya cukup kuat, tetapi yang terpenting adalah ia membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan kekuatan. Sebelum ia sepenuhnya siap, musuh telah menerkamnya, membuatnya tidak punya ruang untuk membalas. Kini, ia telah mempermalukan dirinya sendiri dalam pertempuran dua kali. Pertama melawan Xiang Yun, dan kedua melawan si penggerutu berbulu emas. Persetan. Puff, kukira dia sangat kuat, tapi ternyata dia juga sampah yang tidak berguna. Setelah memperoleh kemenangan dengan mudah, si penggerutu berbulu emas tertawa terbahak-bahak, dan menjadi semakin tidak terkendali. Mungkinkah ini semua yang dimiliki benua timur? Tidak adakah seseorang yang bisa bertahan lebih dari beberapa gerakan? Aku memang melebih-lebihkan benua timur. Melihat penampilan arogan si penggerutu berbulu emas, penduduk benua timur menjadi marah, tetapi penduduk benua Xuan bersorak dan tertawa. Hebat! Dari kelihatannya, benua timur memang lemah. Apakah ini benar-benar tempat di mana ahli alam abadi yang tersegel muncul? Hahaha. Mendengar ejekan itu, para kultivator berdarah panas dari benua timur tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Geraman berbulu emas itu berada tepat di depan mereka, tetapi mengapa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya? Saat itu, Gao Sun sudah murka. Ia ingin sekali bergegas dan menamparkan wajah si penggerutu berbulu emas itu. Namun, sebagai seorang tetua, ia sama sekali tidak bisa bergerak. Lagi pula, pertempuran ini milik generasi muda. Jika generasi tua sekalipun bergerak, konflik hanya akan semakin memanas tanpa alasan. Tianyu, pergi. Gao Sun sangat marah sehingga ia melihat Gao Tianyu di belakangnya dan berteriak. Semua orang menoleh ke arah Gao Tianyu, membuatnya takut. Apa yang sedang dilakukan ayahnya? Apakah dia kerasukan? Geraman berbulu emas ini jelas jauh lebih kuat daripada dirinya. Jika dia maju dan bertarung, satu-satunya hasilnya adalah kekalahan atau kematian. Gao Tianyu tercengang. Ia berkata, "Ayah, jangan macam-macam denganku. Aku bahkan belum mencapai puncak alam hampa." Setelah mendengar ini, Gao Sun akhirnya sadar kembali. Akhirnya, Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Yuiwei, pergilah." Zhuge Yuiwei telah menunggu perintah gurunya, dan segera terbang ke langit seperti peri. Melihat Zhuge Yuiwei mengambil tindakan, orang banyak segera mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Ya Tuhan, itu Zhuge Yuiwei. Dia adalah murid tertua dari ahli alam abadi tersegel. Dia akhirnya mengambil tindakan. Berkat prestasi Ye Xuan, Zhuge Yuiwei menjadi jenius paling terkenal di generasi muda. Kemanapun ia pergi, ia akan selalu bersinar. Setelah melihatnya muncul, Gao Sun berteriak lebih bersemangat, "Bagus sekali. Dengan adanya keponakan bela diri Zhuge di sini, masalah ini akan selesai." Bab 831 Ahli Tersembunyi. Suasana hati semua orang menjadi cerah. Jika Zhuge Yuiwei saja tidak mampu menghadapi si penggerutu berbulu emas, maka tidak ada seorang pun dari generasi muda yang punya kesempatan. Peri reinkarnasi juga memperhatikan situasi, dan menatap Zhuge Yuiwei dengan ekspresi rumit.
Bahkan sekarang, dia masih ingat pertempuran di pertemuan itu, karena Zhuge Yuiwei lah yang menggagalkan peluangnya untuk menang. Sejak saat itu, Zhuge Yuiwei menjadi penghalang dalam jalur kultivasinya. Ia sudah mencoba meminta pertandingan ulang untuk memulihkan kepercayaan dirinya, tetapi karena Zhuge Yuiwei sangat sibuk akhir-akhir ini, ia tidak punya waktu sama sekali. Kini, melihat Zhuge Yuiwei kembali bertarung, hatinya dipenuhi emosi yang tak terlukiskan. Ia bukan satu-satunya. Mo Beichen juga mengamati dengan saksama. Selain peri reinkarnasi, satu-satunya orang lain yang ia anggap sebagai pesaing untuk posisi jenius terkemuka di benua timur adalah Zhuge Yuiwei. Tentu saja, Xiang Yun juga ada di sana, tetapi gadis kecil itu tidak benar-benar dianggap sebagai seseorang dari generasi mereka. Banyak pakar top yang diam-diam mengamati Zhuge Yuiwei juga. Ini sungguh menarik. Para jenius papan atas akhirnya mulai menunjukkan wajah mereka. Dengan pertempuran ini, kita bisa melihat dengan jelas apakah benua timur layak untuk kita perhatikan. Para ahli top ini menonton dari jauh dan tidak mendekati medan perang. Lagi pula, mereka tahu bahwa jika mereka melangkah ke wilayah benua timur, Ye Xuan akan langsung menyadari keberadaan mereka. Namun, Ye Xuan sudah tahu bahwa ia sedang diawasi. Ia hanya tidak tahu siapa yang mengawasinya. Indra spiritualnya berusaha sekuat tenaga untuk menemukan orang-orang tersebut, tetapi orang-orang tersebut telah berusaha keras untuk menyembunyikan diri mereka, sehingga usahanya tidak berhasil. Setelah menyadari itu, Ye Xuan hanya bisa berhenti dan menatap langit dengan dingin untuk memperingatkan mereka. Ini menarik. Dia sudah menyadari keberadaan kita. Setelah merasakan tatapan dingin Ye Xuan, ahli ini mencoba menyembunyikan auranya lebih jauh, dan tidak membalas tatapan Ye Xuan. Ketika dia menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Ye Xuan, Yue Lun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Adik Ye, apa sebenarnya yang terjadi?" Ye Xuan melambaikan tangannya dan berkata, "Itu bukan masalah besar." Ye Xuan tidak menyelidikinya lebih lanjut dan tidak memberitahu Yue Lun bahwa ia baru saja merasakan adanya musuh yang kuat. Bagaimanapun, orang-orang ini sepertinya tidak akan bergerak dalam waktu dekat. Di atas langit, Zhuge Yuiwei telah tiba di perbatasan antara dua benua. Ia menggenggam pedang langit awan erat-erat, dan menatap gerutuan berbulu emas itu tanpa ekspresi. Hahaha, sepertinya aku benar. Benua timur benar-benar tidak punya ahli. Zhuge Yuiwei hanya menjawab, "Aku akan memberimu pelajaran. Lagi pula, kau bahkan tidak layak mendapatkan kekuatan penuhku." Mendengar ini, si penggerutu berbulu emas itu murka. Ia memamerkan giginya dan berteriak, "Berani sekali kau mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu." Dalam sekejap mata, penggerutu berbulu emas itu melepaskan auranya, memfokuskannya langsung pada Zhuge Yuiwei. Dia mengira bahwa dia akan dapat dengan mudah menekannya, tetapi satu-satunya respon yang dia terima adalah aura dinginnya yang dilepaskan pada saat yang sama, yang dengan mudah membubarkan auranya. Brengsek. Geraman berbulu emas itu membara dengan amarah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melepaskan semburan api ganas yang melesat ke arah Zhuge Yuiwei. Zhuge Yuiwei dengan santai mengayunkan pedang langit awan, dan sinar pedang yang mengerikan segera bertabrakan dengan semburan api yang dilepaskan oleh penggerutu berbulu emas itu. Dengan suara dentuman keras, kedua serangan saling meniadakan, dan abu berjatuhan dari langit. Para penonton dari benua Xuan berseru kaget. Bab 832 Murid Ye Xuan, Bagian 1. Orang-orang dari benua Xuan memandang rendah Zhuge Yuiwei, tetapi siapa yang mengira bahwa gadis kecil ini akan begitu kuat? Dia jauh lebih kuat dari dua orang yang muncul belum lama ini. Dari mana dia berasal? Aku sungguh tidak menyangka seorang jenius berbakat seperti itu muncul di benua timur. Mereka membahas hal ini dengan penuh minat, tetapi tak seorang pun tahu latar belakangnya. Setelah pertukaran pukulan pertama, si penggerutu berbulu emas mulai merasa gugup. "Aku tidak membunuh orang tak dikenal. Laporkan namamu," kata si penggerutu berbulu emas dengan tegas. Zhuge Yuiwei jauh lebih kuat daripada dua orang sebelumnya, dan dia sangat ingin tahu tentang identitas dan asal-usulnya. Zhuge Yuiwei tersenyum dingin dan berkata, "Kalau begitu dengarkan baik-baik. Aku adalah kepala puncak awan langit dari Sekte Dewa Gurun Besar Benua Timur, dan aku juga murid tertua Ye Xuan, Zhuge Yuiwei." Begitu dia selesai berbicara, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan syok. Mereka semua pernah mendengar tentang Ye Xuan. Setelah insiden makam kuno, berita tentangnya sudah mulai menyebar ke seluruh benua. Terlebih lagi, mereka telah mengetahui fakta bahwa Ye Xuan adalah satu-satunya ahli alam abadi tersegel di benua timur, dan bahwa dia telah membunuh ahli alam abadi tersegel lainnya sebagai seorang kultivator alam kuno. Oleh karena itu, setelah mengetahui latar belakang Zhuge Yuiwei, ekspresi wajah penggerutu berbulu emas itu berubah drastis. Murid dari ahli alam abadi yang tersegel. Ia melihat sekeliling Zhuge Yuiwei dengan panik. Untungnya, gurunya sepertinya tidak ada di sana. Namun,
itu tidak mengurangi tekanan yang ia rasakan. Jadi, kamu sebenarnya murid Immortal Ye. Aku tadi bersikap kasar. Si penggerutu berbulu emas tak lagi berani bersikap sombong. Zhuge Yuiwei menjawab dengan dingin, cepat dan serang. Ia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke arah si penggerutu berbulu emas. Matanya dipenuhi hasrat kuat untuk bertarung. Pertempuran ini diamati oleh semakin banyak ahli secara diam-diam. Mereka semua ingin melihat seberapa kuat murid dari ahli alam abadi tersegel itu nantinya. Menarik, menarik. Murid dari ahli alam abadi tersegel melawan seorang penggerutu berbulu emas. Mari kita membuat beberapa prediksi. Siapa yang akan menjadi pemenang terakhir? Di suatu tempat, beberapa lelaki tua tengah asyik mengobrol pelan. Ketika mereka mengetahui bahwa wanita ini sebenarnya adalah murid Ye Xuan, semakin banyak orang bergegas datang, bahkan mereka yang berasal dari benua surga. Melayang di udara, guru tua Sun menatap Zhuge Yuiwei tanpa berkedip. Beberapa waktu lalu, dia pernah mendengar dari Yanran bahwa di benua timur juga terdapat sebuah sekte Dewa Belantara Agung, dan sekte-sekte tersebut semuanya sama. Awalnya, Tuan Tua Sun masih tidak percaya, tetapi akhirnya ia percaya. Ia kini ingin tahu lebih banyak tentang sekte Dewa Gurun Agung di benua timur. Jika mereka memiliki fondasi yang kuat, ketika 8 benua bersatu, kedua belah pihak dapat dengan serius mempertimbangkan untuk bersatu kembali. Karena kedua sekte telah terpisah terlalu lama, penyatuan kembali mungkin akan cukup sulit. Akan tetapi, memang ada manfaatnya melakukan hal itu, karena mereka akan dapat melengkapi teknik budidaya mereka yang belum lengkap. Saat dia melihat Zhuge Yuiwei menghunus pedangnya, penggerutu berbulu emas itu menjadi semakin gugup dan melihat ke sekeliling. Semakin banyak pakar yang datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Inilah pertarungan sesungguhnya antara kedua benua. Si penggerutu berbulu emas mulai menyesali perbuatannya. Sepertinya kata-katanya telah memancing seorang jenius terbaik di benua timur. Namun, dilihat dari situasi saat ini, dia harus berjuang. Sialan. Dia memang luar biasa. Aura pedangnya benar-benar menusuk tulang. Petik 1. Dari apa yang dilihatnya, prestasinya dalam ilmu pedang dao mungkin telah mencapai taraf yang mengerikan, pikir penggerutu berbulu emas itu dalam hati. Namun, ia tak bisa membiarkan dirinya kalah atau mundur, apalagi dengan semua orang yang menyaksikannya. Ia memikul kebanggaan benua Xuan di pundaknya. Makhluk berbulu emas itu meraung dan melepaskan api yang mengerikan. Ayo. Hari ini, aku akan melihat seberapa kuat seorang murid dari ahli alam abadi tersegel. Begitu dia selesai berbicara, penggerutu berbulu emas itu menghentakkan kaki ke tanah, menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat, saat dia melancarkan serangan dahsyat ke arah Zhuge Yuiwei. Namun, Zhuge Yuiwei hanya tersenyum dan tetap tenang. Ketika gerutuan berbulu emas itu hendak mencapainya, ia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan sebuah formasi 8 trigram muncul di bawah kakinya. Gelombang kekuatan dilepaskan, yang bertabrakan dengan kekuatan geraman berbulu emas. Bab 833 Murid Ye Xuan, Bagian 2. Namun, ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, tidak terjadi fluktuasi yang dahsyat. Sebaliknya, seolah-olah kekuatan-kekuatan itu lenyap tanpa jejak. Hah, apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Mereka belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu sebelumnya. Bahkan jika kedua kekuatan itu saling meniadakan, seharusnya ada semacam benturan atau ledakan, kan? Bagaimana bisa hilang begitu saja? Dia benar-benar berhasil memahami gerakan ini. Pada saat ini, bahkan Ye Xuan terkejut dengan potensi Zhuge Yuiwei dalam dao pedang. Haha, dia juga suka pamer. Keren banget. Melihat tatapan tercengang para penonton, Ye Xuan terkekeh. Ia memang pantas menjadi muridnya. Bibir Zhuge Yuiwei sedikit melengkung dan dia berkata, hanya itu. Apakah kemampuanmu hanya sebatas ini? Setelah mendengar ini, geramlah si penggerutu berbulu emas itu langsung meledak. Akan tetapi, saat ini, keadaannya saat ini seperti monyet tadi, dan dia dijadikan bahan tertawaan. Hehe, kalau begitu, benua Xuanmu bukan masalah besar. Begitu selesai bicara, Zhuge Yuiwei mengarahkan pedangnya ke arah penggerutu berbulu emas itu dan berkata, serang aku dengan benar. Oh, aku tahu. Biarkan aku mencoba mengalahkanmu dengan satu serangan. Jika aku gagal, aku akan melupakan apa yang kau lakukan tadi. Semua orang berseru kaget serempak. Gerutuan berbulu emas itu adalah spesies purba dengan garis keturunan bangsawan. Sekuat apapun dia, mengalahkannya dalam satu gerakan sama sekali mustahil, kan? Berani sekali. Perkataan Zhuge Yuiwei mengejutkan semua orang yang hadir, tetapi penggerutu berbulu emas itulah yang paling terpukul. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Sejak lahir, baru kali ini ada yang meremehkannya seperti ini. Sialan. Beraninya kau meremehkanku seperti ini.
Sang penggerutu berbulu emas meraung ganas dan kembali melepaskan apinya yang dahsyat. Rune-rune suci muncul di sekujur tubuhnya, dan fluktuasi energi yang dahsyat menyapu dan menyebabkan langit bergetar. Dia tidak dapat lagi menahan amarah dalam hatinya. Sebelumnya, ia tidak mengerti mengapa gurunya suka mengolok-olok lawannya, tetapi sekarang ia mengerti. Mengobarkan semangat lawan dan pamer terasa cukup menyenangkan. Mungkin dia harus melakukan ini lebih sering. Geraman berbulu emas itu melancarkan serangkaian serangan dahsyat, tetapi ia berhasil menghindarinya. Beberapa saat kemudian, ia memutuskan bahwa tak ada alasan untuk menunda lagi. Kita akhiri di sini. Dia mengangkat pedang awan langit, dan aura pedangnya membentuk domain di sekelilingnya, menakuti penggerutu berbulu emas itu. Aura pedang daunnya mengejutkan. Tidak yakin dengan apa yang akan dihadapinya, si penggerutu berbulu emas mulai panik. Kemudian, ketika dia mendongak, dia melihat sebuah pintu besar muncul di atas kepala Zhuge Yuiwei, yang melepaskan gelombang aura pedang yang kuat. Sebenarnya ini gerakannya. Peri reinkarnasi berseru. Bahkan sekarang, ia masih ingat dengan jelas jurus pedang ini, karena jurus itu sama persis dengan yang digunakan Zhuge Yuiwei saat melawannya di pertemuan itu. Melihatnya lagi membuatnya terharu. Mo Beichen, yang tidak jauh darinya, sangat terkejut saat melihat ini. Ia bisa dengan jelas merasakan bahwa Zhuge Yuiwei telah menguasai jurus pedang ini sepenuhnya. Ia tidak lagi merasa asing dengan jurus ini seperti saat pertemuan itu. Semua orang dari benua timur juga mengenali gerakan terkenal ini. Itu teknik terkenal milik pedang abadi Ye Xuan. Bab 834 Musuh yang tak tahu malu. Semua orang menatap langit tanpa berkedip, menyaksikan pintu itu terbentuk. Tekanan spiritual yang ia berikan kini membuat si penggerutu berbulu emas itu kesulitan mengangkat kepalanya. Namun, dalam hati, ia berteriak, ini tidak mungkin nyata. Aku tidak bisa dikalahkan semudah itu. Harga dirinya tidak dapat menerima bahwa ia akan dikalahkan dengan mudah oleh musuh, jadi ia sekali lagi melepaskan kekuatan yang lebih besar. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mulai berderak dan meletus, saat ia melepaskan kekuatan ilahi bawaannya. Ini persis sama dengan yang dia gunakan pada Wukong. Meskipun tidak berhasil pada monyet itu karena pertahanan monyet terkutuk itu terlalu kuat. Dia yakin bahwa hal ini tidak terjadi pada Zhuge Yuiwei. Zhuge Yuiwei mengerutkan kening saat melihatnya melepaskan kekuatan ilahi ini. Ia langsung mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk sinar pedang raksasa di atas kepalanya. Pada saat ini, semua bunga dan pohon dalam radius 100 mil tercabut, menciptakan pedang tajam yang besar. Aura pedang yang mengerikan menekan ke arah growler berbulu emas itu. Pedang pemusnahan. Wuss! Pedang besar turun dari langit, dan dunia bergetar. Pergilah ke neraka. Geraman berbulu emas itu tidak berani menahan diri saat melihat pedang besar yang datang, dan mengeluarkan kekuatan melahapnya hingga batasnya dalam upaya melahap pedang Zhuge Yuiwei. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, ledakan memekakkan telinga terjadi. Ledakan. Bahkan langit tampak menjadi gelap, dan tidak ada yang dapat dilihat dengan jelas. Siapa yang menang? Orang-orang menjulurkan leher, ingin melihat siapa pemenangnya. Beberapa saat kemudian, sebuah sosok emas besar jatuh dari langit dan menghantam tanah, menyebabkan tanah bergetar hebat. Jelaslah itu adalah geraman berbulu emas. Luka besar terlihat di tubuhnya. Pada saat ini, seorang penggerutu berbulu emas lain yang menyaksikan semua ini dari benua Xuan, langsung mengamuk. Ia bergegas menuju Zhuge Yuiwei. Beraninya kau memukuli anakku seperti ini. Akan kupastikan kau bernasib sama dan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Sial. Sungguh orang tua yang tidak tahu malu. Ketika gerutuan tua berbulu emas itu menyerang, langit bergetar hebat, dan semua orang terkejut. Banyak kultivator di benua timur mengkhawatirkan Zhuge Yuiwei. Gao Sun murka dan mengutuk, dasar orang tua yang hina dan kotor. Aku akan memberinya pelajaran. Sekarang setelah seseorang dari generasi tua ikut campur, dia pun bisa melakukannya. Sebelumnya, ketika si penggerutu berbulu emas begitu sombong dan mempermalukan benua timur, mereka semua telah menanggungnya. Akan tetapi, Zhuge Yuiwei bahkan belum mengejek penggerutu berbulu emas itu setelah menang, namun orang tua ini sungguh tidak dapat menahannya lagi. Gao Sun menghunus senjatanya dan menyerbu. Keduanya bertabrakan di langit, dan keduanya mundur beberapa langkah. Melihat pemandangan ini, Ao Lei tercengang. Sialan! Kapan orang ini berhasil mencapai puncak alam tertinggi? Tidak ada seorang pun di sekte tersebut yang menerima berita tentang terobosan Gao Sun, jadi mereka semua terkejut, termasuk Ye Xuan. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia mengerti. Sebagai komandan pasukan sekte di Gunung Langit, Gao Sun juga telah menerima bagian yang cukup besar dari kekuatan jasa. Ditambah dengan pil obat kelas abadi yang diberikan Ye Xuan kepadanya saat itu, ia pasti bisa mencapai level ini.
Setelah bertukar pukulan, penggerutu tua berbulu emas itu meraung sekali lagi, dan mencoba melewati Gao Sun dan menyerang Suge Yuiwe. Pada saat ini, niat membunuh yang dingin muncul di mata Ye Xuan. Dalam sekejap, bahkan seluruh langit pun memerah, membuat semua orang gemetar serempak. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, geraman tua berbulu emas tiba di depan Suge Yuiwe. Gao Sun ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tepat ketika penggerutu berbulu emas tua itu mengira ia telah berhasil, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar, dan beberapa bagian tubuh penggerutu berbulu emas tua itu meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Puci! Kakinya hancur total, dan tubuhnya terpental ratusan kilometer jauhnya. Tubuhnya terguling di tanah beberapa kilometer lagi sebelum akhirnya berhenti. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang, tetapi ketika mereka menoleh ke arah Suge Yuiwe, mereka menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di depannya. Bab 835 Suara yang Akrab. Pada saat ini, Ye Xuan berdiri diam di depan Suge Yuiwe. Meskipun dia tidak bergerak, dia memancarkan tekanan yang mengerikan. Ya Tuhan! Ahli alam abadi yang tersegel. Jika aku tidak salah, orang ini adalah ahli alam abadi tersegel dari benua timur, Ye Xuan. Hari ini, mereka akhirnya melihat sosok legendaris ini. Sulit membayangkan aura yang dilepaskannya menyatu dengan dunia. Seolah-olah dia mengendalikan kekuatan hukum itu sendiri. Jadi inikah alam abadi yang tersegel? Mengerikan sekali. Beberapa ahli alam kuno bergumam satu sama lain. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Xuan telah mengalahkan Meng Yu saat ia masih ahli alam kuno, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Ini karena mereka dapat merasakan bahwa jika mereka mencoba melawan Ye Xuan sekarang, mereka mungkin hanya dapat bertahan beberapa saat. Inilah perbedaan antara alam abadi yang tersegel dan alam kuno. Mengapa perbedaan di antara keduanya begitu besar? Puci! Setelah hening sejenak, gerutuan tua berbulu emas itu meledakkan beberapa suapan darah lagi, memecah keheningan. Suge Yuiwe berteriak kegirangan saat melihat sosok di depannya. Hidupnya memang sedang dalam bahaya saat itu, tetapi dia tetap tidak terlalu panik karena dia yakin bahwa gurunya pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Ye Xuan berbalik dan menatap Suge Yuiwe. Kau bisa kembali ke sekte dulu. Serahkan tempat ini padaku. Baiklah, kata Suge Yuiwe lugas lalu kembali ke sekte Dewa Gurun Besar. Adik muda Ye, biar aku yang tangani orang tak tahu malu ini. Dia memang pantas mati. Beraninya dia ikut campur dalam perkelahian antar generasi muda. Tapi, itu juga bagus. Kebetulan aku sedang mencari teman untuk berlatih tanding. Ayo, tunjukkan padaku terbuat dari apa benua Xuan. Gao Sun berteriak dengan ganas, karena dia tidak dapat lagi menahan amarahnya. Ketika si penggerutu berbulu emas baru saja mengutuk benua timur, ia telah menahannya. Namun, kini ia tak perlu menahan diri, karena si penggerutu berbulu emas tua yang tak tahu malu telah mengambil langkah pertama dan ikut campur dalam pertarungan yang seharusnya tak ia lakukan. Kau punya nyali. Berani sekali kau mencoba menyakiti muridku. Saat itu, suasana hening. Semua orang tahu betul bahwa membuat marah seorang ahli alam abadi yang tersegel adalah tindakan bodoh. Namun, penggerutu tua berbulu emas ini masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, amarah di hatinya masih membara. Jelas, ini juga orang yang tetap keras kepala bahkan dalam menghadapi kematian. Meskipun dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan Ye Xuan, harga dirinya tidak mengizinkannya untuk mundur. Memangnya kenapa kalau kau ahli alam abadi tersegel? Saat perang benar-benar meletus, kau akan jadi salah satu yang pertama mati. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Geraman tua berbulu emas itu sangat sombong. Semua orang tahu betul bahwa ras Growler berbulu emas mereka pernah memiliki seorang ahli yang sangat kuat. Meskipun waktu telah lama berlalu, masih ada kekuatan karma yang terikat pada ras mereka. Di benua Xuan, meskipun ras mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Lebih jauh lagi, mereka mendapat dukungan dari para ahli dunia Dao Surgawi di belakang mereka. Akan tetapi, meskipun yang lain tidak berani memprovokasi para penggerutu berbulu emas, hal yang sama tidak berlaku pada Ye Xuan. Pada saat ini, sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung saat ia berkata dengan santai, "Oh, benarkah begitu? Apakah kamu benar-benar yakin bahwa aku tidak bisa menghadapimu?" Setelah mendengar ini, alis mata lelaki tua berbulu emas itu tiba-tiba terangkat, dan hatinya dipenuhi ketidakpastian. Dalam keadaan normal, para ahli yang mencapai alam ini akan menghargai hidup mereka, dan dengan demikian memperhatikan kekuatan karma. Dengan demikian, mereka akan sebisa mungkin menghindari menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Dia pernah mendengar sedikit tentang karakter Ye Xuan sebelumnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa orang di depannya sama sekali tidak takut.
Ketika memikirkan hal ini, sorot mata lelaki tua berbulu emas itu berubah dingin ketika dia berkata dengan galak, "Apa kau benar-benar ingin mengambil nyawaku? Tidakkah kau tahu betapa seriusnya akibat membunuhku?" Mendengar ini, Ye Xuan tertegun sejenak. Seberapa seriuskah hal itu? Ia tidak mengerti mengapa seorang kultivator alam kuno biasa bersikap begitu arogan. Di tengah kebingungannya, sebuah suara jernih muncul di benaknya. Ras Growler berbulu emas memiliki tanah warisan di alam Dao Surgawi. Semua orang waspada terhadap mereka karena mereka mungkin meminta bantuan dari dunia Dao Surgawi. Ye Xuan terkejut mendengar suara ini. Namun, ketika ia melihat sekeliling, ia tidak dapat menemukannya. "Yanran, kamu di sini." Ye Xuan senang, karena awalnya ia mengira mereka tidak akan bisa berkomunikasi untuk sementara waktu. Namun, setelah menerima transmisi suara, ia menyadari bahwa Yanran juga telah mencapai alam abadi yang tersegel. Lagi pula, hanya ahli alam abadi yang tersegel yang dapat mengirim transmisi suara jarak jauh. Bab 836 Tindakan Tegas. Pada saat ini, di Sekte Great Wilderness Divine di benua surga, sesosok yang tak tertandingi perlahan membuka matanya. Hanya dengan mengangkat tangannya atau mengangkat kakinya, dia dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan, yang menyebabkan langit bergetar. Dia mengeluarkan cermin perunggu. Bayangan yang terproyeksi di dalamnya adalah Ye Xuan. Setelah melihat Ye Xuan, senyum mengembang di wajah tenang Yanran. Ia berharap bisa segera pergi ke sisi Ye Xuan. Namun, karena ia baru saja mencapai terobosan, ia tidak bisa segera mengakhiri kultivasinya yang terpencil. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengirimkan suaranya kepada Ye Xuan dan menceritakan tentang ras Growler berbulu emas. Setelah menerima transmisi suara Yanran, Ye Xuan akhirnya mengerti mengapa penggerutu berbulu emas tua itu begitu sombong. Pihak lain sebenarnya punya seseorang yang mendukungnya. Kalau begitu, Ye Xuan mungkin benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Meskipun Ye Xuan tidak takut akan masalah, ia harus mempertimbangkan sekte tersebut, serta murid-muridnya. Terlebih lagi, ia sudah memiliki banyak musuh yang perlu dikhawatirkan, entah itu para ahli dari benua lain, atau penguasa misterius dari dunia asing. Sekarang bukan saatnya menambah musuh. Adik muda Ye, kalau terlalu merepotkan, lebih baik kita lupakan saja masalah ini. Tidak ada gunanya. Merasakan suasana tegang di tempat kejadian, Gao Sun merasa ingin mundur. Ada yang janggal. Kalau tidak, mengapa gerutuan tua berbulu emas ini tidak takut sama sekali saat berhadapan dengan ahli alam abadi yang tersegel? Setelah mendengar kata-kata Gao Sun, Ye Xuan mempertimbangkannya. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, Yanran mengirimkan transmisi suara lain kepadanya. "Ye Xuan, jangan takut. Ras Growler berbulu emas mereka punya pendukung, begitu pula Sekte Wilderness Agung kita. Jangan takut masalah. Aku bisa menghubungi orang-orang di dunia Dao Surgawi kapan saja. Aku akan selalu berada di pihakmu." Setelah mendengar ini, Ye Xuan hampir tertawa terbahak-bahak. Tampaknya pacarnya benar-benar dapat diandalkan. "Hehe, ahli alam abadi tersegel itu memang pengecut. Kalau kau memang punya kemampuan, silakan serang." Melihat Ye Xuan ragu-ragu, lelaki tua berbulu emas itu menjadi semakin arogan. Ia ingin menghina seorang ahli alam abadi yang tersegel di depan umum. Namun, yang tidak diketahuinya adalah ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata Ye Xuan kembali dingin. Sekalipun menimbulkan masalah, itu sepadan. Sejak datang ke dunia ini, baru kali ini ia bertemu orang yang begitu sombong. Sebagai ahli alam abadi tersegel, dan ahli terkemuka di benua timur, ia tak bisa mundur. Dalam sekejap, auranya meledak dan terkunci pada penggerutu tua berbulu emas itu. Setelah merasakan hal ini, punggung Growler tua berbulu emas itu dipenuhi keringat dingin. Namun, ia tetap tidak menyangka Ye Xuan akan berani menyerangnya. Ia pikir Ye Xuan hanya berpura-pura. "Hehe, jangan pura-pura. Kalau kamu memang mampu, lakukan saja." Begitu dia selesai berbicara, seberkas pedang melesat ke arah penggerutu tua berbulu emas itu sebelum dia bisa melanjutkan tindakannya yang arogan. Pada saat ini, ekspresinya berubah ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Xuan berani menyerangnya. Terlebih lagi, Ye Xuan bahkan tidak mengatakan apa-apa sebelum menyerang. Di sisi lain, semua orang yang menonton adegan ini juga tercengang. Dalam sekejap mata, sinar pedang itu menembus geraman tua berbulu emas itu. Si penggerutu kecil berbulu emas itu berteriak tak berdaya. Ia hanya bisa menyaksikan tragedi yang terjadi di depannya. Ledakan. Sesosok tubuh terjatuh ke tanah, dan darah mengotori tanah. Dua bagian tubuh Growler berbulu emas yang lebih tua telah kehilangan semua tanda kehidupan. Setelah itu, Ye Xuan melirik Growler berbulu emas yang lebih kecil. Namun, dia tidak bertindak.
Generasi muda benua timurlah yang akan menghadapi pembuat onar ini. Sambil menatap mayat di tanah, dia berkata dengan nada menghina, sejak aku masih muda, ini pertama kalinya aku melihat seseorang memohon padaku untuk membunuhnya. Sejak aku menjadi ahli alam abadi tersegel, tak seorang pun berani berbicara seperti ini kepadaku. Kau bisa dianggap yang pertama, dan semoga yang terakhir. Begitu selesai berbicara, Yesuan menggali tulang-tulang berharga milik Growler tua berbulu emas itu. Kemudian, ia berbalik dan menatap sekelompok orang di langit, yang membuat mereka ketakutan. Jelas tak seorang pun menyangka Yesuan begitu berani. Ia bahkan membunuh seorang ahli dengan latar belakang sekuat itu tanpa berkedip. Di masa depan, orang-orang harus berpikir dua kali sebelum memprovokasi Yesuan. Mengerikan sekali. Kenapa orang ini begitu berani? Orang-orang itu mungkin sudah tahu apa yang terjadi. Kalau salah satu dari mereka turun, apa yang akan terjadi? Pada saat ini, semua orang sangat takut bahwa mereka akan terseret ke dalamnya. Tiba-tiba seberkas cahaya merah melesat keluar dari mayat itu dan seketika menghilang dari kehampaan. Yesuan tidak terlalu banyak ikut campur saat ini. Ia hanya merasakan fluktuasi energi yang kuat di langit. Kemudian, sebuah pintu muncul. Pada saat ini, aura mengerikan menyapu, menyebabkan semua orang tanpa sadar menahan napas. Bab 837 seperti ayah, seperti anak. Mereka benar-benar akan muncul. Wajah semua orang menjadi pucat, dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Gao Sun, yang berada di samping Yesuan, juga ketakutan setengah mati. Kakinya sudah mulai gemetar tak terkendali. Para murid Sekte Dewa Gurun Agung juga sangat terkejut, tidak sepenuhnya yakin apa yang sedang terjadi. Namun, mereka semua bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari pintu itu. Ekspresi Ao Lei menjadi sangat muram. Ia berteriak, semuanya, tetap waspada. Bersiaplah untuk pertempuran. Setelah mendengar perintah ini, hampir semua tetua terbang dan kembali ke posisi masing-masing. Formasi Great Wilderness berhasil diaktifkan tak lama kemudian. Kali ini, mereka tidak tahu seberapa kuat musuhnya, jadi semua orang sangat panik. Namun, meskipun mereka sangat takut, mereka tidak menyerah. Karena Yesuan adalah tetua pedang sekte tersebut, maka mereka akan mendukungnya sampai akhir. Yesuan tidak berkata apa-apa. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pedang dewa miliknya, yang melayang mengancam di depannya. Dalam sekejap mata, aura pedangnya melesat dan berbenturan dengan aura lawan. Setelah itu, Yesuan berkata dengan keras, karena kau sudah di sini, kenapa harus bersembunyi? Siapa di alam Dao Surgawi yang berani datang ke wilayahku? Mendengar kata-kata berani Yesuan, semua orang terkejut. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Yesuan? Mungkinkah dia ingin memprovokasi para dewa di alam Dao Surgawi? Dia akan membuat mereka semua marah. Suara gemuruh terdengar satu demi satu saat awan gelap bergulir, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Semua orang sangat takut pada saat ini, dan tidak ada satu bagian pun dari tubuh mereka yang tidak gemetar. Dihadapkan dengan aura yang dilepaskan oleh para ahli dunia lain ini, bahkan para ahli alam kuno pun tertekan, belum lagi para kultivator lemah lainnya. Sialan kau, Yesuan. Kau pasti tidak akan bisa kabur kali ini. Saat makhluk-makhluk tingkat tinggi ras kita tiba, kau akan mati mengenaskan. Setelah merasakan aura yang datang, gerutuan kecil berbulu emas itu memamerkan taringnya dan meraung. Penampilannya seganas mungkin. Mendengar ini, Yesuan tersenyum, tetapi bahkan tidak repot-repot menatapnya. Geraman kecil berbulu emas itu hanyalah seekor semut yang tak berarti baginya. Akan tetapi, karena orang ini hanya mengoceh, cara terbaik adalah menghancurkan kepercayaan dirinya dan segala hal yang diyakininya. Melihat Yesuan tetap diam, penggerutu kecil berbulu emas itu segera melanjutkan hinaannya. Dasar ahli alam abadi tersegel seperti semut, beraninya kau memprovokasi ras brawler berbulu emas kami. Siapapun yang datang hari ini, kau takkan bisa lolos dari maut. Yesuan hanya mengabaikan hinaan itu, tetapi Zhuge Yuiwei tidak dapat menahan diri untuk membalas. Meskipun aura mengerikan terpancar dari langit, ia tetap tidak takut. Ia tidak akan membiarkan siapapun menghina gurunya. Diam kau, bajingan, katanya dingin, siapa yang memberimu nyali untuk menghina guruku? Mendengar ini, geraman kecil berbulu emas itu menatap tajam ke arah Zhuge Yuiwei. Ia sama sekali tidak berniat mundur. Meskipun dia tahu bahwa dirinya bukan tandingan Zhuge Yuiwei, hal itu tidak menghentikannya untuk tetap keras kepala. Yesuan telah membunuh ayahnya di depan umum hari ini. Jadi, kecuali Yesuan membunuhnya hari ini juga, ia bersumpah untuk kembali membalas dendam di masa depan. Ia pasti akan membuat Yesuan, Zhuge Yuiwei, dan seluruh sekte mereka, membayar harganya dengan darah suatu hari nanti. Melihat Zhuge Yuiwei,
si penggerutu kecil berbulu emas berteriak histeris, memangnya kenapa kalau aku tidak menghormati gurumu? Kalau kau punya kemampuan, bunuh saja aku. Aku tidak takut padamu. Mata Zhuge Yue dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah gerutuan kecil berbulu emas yang bau ini benar-benar berpikir dia tidak punya nyali untuk membunuhnya? Beberapa saat kemudian, seberkas pedang melesat ke arah kepala makhluk kecil berbulu emas itu. Serangan Zhuge Yue begitu tiba-tiba sehingga si penggerutu kecil berbulu emas itu tak sempat bereaksi. Ia tak menyangka si penggerutu akan begitu berani menyerangnya, padahal sudah ada yang datang untuk membantunya. Ia berusaha menghindar dengan panik, tetapi menyadari bahwa luka yang dideritanya sebelumnya terlalu serius, dan menahannya. Serangan itu menghantam tubuhnya, dan ia langsung memuntahkan seteguk darah merah. Tepat saat dia hendak dibunuh oleh Zhuge Yue, sebuah serangan tiba-tiba turun dari langit. Oh tidak, kakak pertama, menghindarlah dengan cepat. Setelah menemukan situasi ini, Feng Xiyun berteriak keras. Bab 838 memikat masuk. Wajah Zhuge Yue memucat. Saat ini, ia merasa seperti sedang ditatap oleh malaikat maut. Sesaat kemudian, sesosok sosok muncul di hadapannya, membuatnya sangat lega. Ia tidak pernah takut mati, tetapi ia tidak ingin mati muda. Namun, jika ia harus menghadapi kematian bersama gurunya, hal itu masih bisa diterima. Haha, ini menarik. Setelah mengatakan ini dengan dingin, Ye Xuan langsung melakukan beberapa segel tangan, melepaskan kekuatan agung yang meniadakan serangan yang dilepaskan oleh pihak lain. Setelah menghadapi serangan ini, Ye Xuan meregangkan punggungnya dan berkata dengan tenang. Hanya itu yang kau punya. Sangat lemah. Katakan lagi kalau kau punya nyali. Sosok di langit itu meraung marah. Dia tidak pernah menyangka akan diejek oleh makhluk hina seperti itu setelah mencoba memberinya pelajaran. Oke, akan kukatakan lagi. Kau sungguh sangat lemah. Ye Xuan cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri setelah mencapai alam abadi yang tersegel. Dunia Dao Surgawi. Lalu bagaimana? Menatap lurus ke arah sosok bayangan di langit, Ye Xuan mengambil posisi bertarung. Melihat ini, sang ahli tertawa. Lumayan. Waktu berlalu begitu cepat. Entah sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihat orang sesombong dirimu. Kau benar-benar berani. Waktu aku mengamuk di berbagai dunia, kau mungkin belum lahir. Beraninya kau menghinaku seperti ini. Alam abadi yang tersegel. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan lambaian tanganku. Aku akan mengajarimu arti kekuatan yang sebenarnya. Sosok bayangan itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Sosok bayangan ini bukanlah tubuh utamanya, dan hanya berisi sebagian kekuatannya. Lagi pula, dunia ini tidak dapat menampung tubuh utamanya. Pada saat ini, ia langsung melepaskan aura kuat yang menekan Ye Xuan. Awalnya, aura itu membuat Ye Xuan merasa sangat tidak nyaman. Namun, ia beradaptasi setelah beberapa waktu. Ia sedang memikirkan hal itu, karena sosok bayangan itu belum benar-benar memasuki benua timur, jadi ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang ini. Ia harus menyeret orang ini entah bagaimana caranya. Saat dia memikirkannya, sudut mulut Ye Xuan melengkung ke atas. Beberapa saat kemudian, pedang dewa muncul di tangan kanannya dan dia melepaskan aura pedangnya, mewarnai langit menjadi merah darah. Ye Xuan berkata perlahan, aku tak terkalahkan, jadi mengapa aku harus takut pada orang lain? Jika kau punya nyali, datanglah ke sini dan bertarung. Ye Xuan diam-diam melayang di langit, menunggu musuh masuk. Ia tahu bahwa para ahli yang telah mencapai alam Dao Surgawi semuanya sangat bangga, dan tidak akan menoleransi siapapun yang memandang rendah mereka. Beberapa saat kemudian, ia terbukti benar. Tak lama setelah ia selesai berbicara, sebuah pedang panjang melesat ke arahnya. Sialan! Beraninya semut kecil berteriak pada gajah. Orang ini tampaknya percaya bahwa serangan ini akan cukup untuk menghadapi Ye Xuan, tetapi pedang panjang itu dengan mudah direbut di udara oleh Ye Xuan. Hanya itu saja. Semua orang terkejut. Ya Tuhan, dia bisa menangkis gerakan mematikan yang mengerikan itu dengan mudah. Seberapa mengerikan Ye Xuan? Jika dia sekuat ini, apakah itu berarti dia bisa menantang para ahli top dari dunia luar? Di hati semua orang, para ahli tak tertandingi yang tak terjangkau ini adalah eksistensi bak dewa. Namun, Ye Xuan telah menghancurkan keyakinan itu hari ini. Mereka semua merasa bersemangat dengan tindakan Ye Xuan. Jika dia bisa menantang para ahli itu, maka jika mereka berkultivasi dengan tekun, mereka pada akhirnya juga akan mampu. Di langit, sosok bayangan itu juga dapat merasakan bahwa makhluk hidup di bawah tidak lagi menghormatinya. Hal ini memenuhi hatinya dengan kemarahan yang mengerikan. Jika dia tidak membunuh Ye Xuan hari ini, mungkin dia tidak akan pernah bisa menebus dirinya. Dalam sekejap mata, ia terbang dan melepaskan auranya yang kuat. Setelah menyadari hal ini, semua orang mendongak, bingung, tetapi juga penuh harap.
Akankah Yesuan mampu mengalahkan sosok bayangan ini dan membuktikan kata-katanya? Bab 839. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Begitu sosok bayangan itu memasuki benua timur, wujud aslinya pun terungkap. Seekor geraman berbulu emas yang tingginya 10.000 kaki. Melihat ini, bahkan Yesuan merasa sedikit gugup, karena geraman berbulu emas ini benar-benar tampak menakutkan. Namun, setelah dipikirkan baik-baik, wajar saja jika growler berbulu emas itu tumbuh hingga ukuran ini setelah berkultivasi sekian lama. Saat gerutuan berbulu emas ini muncul, seberkas cahaya ilahi keemasan turun. Itu adalah kekuatan penyegel dunia ini. Setelah melihat ini, Yesuan merasa gembira dalam hati, dan senyum muncul di wajahnya. Tebakannya sama sekali tidak salah. Jika seseorang dari dunia luar berani masuk, sekuat apapun mereka akan dikurung di alam abadi yang tersegel. Akan tetapi, kekuatan tubuh mereka tetap berada di alam abadi, sehingga mereka memiliki kemampuan bertahan yang mengerikan. Meski begitu, Yesuan masih punya banyak cara untuk menghadapinya. Pada saat ini, Yanran menyadari situasinya, dan dengan gugup mengirimkan transmisi suara ke Yesuan. Yesuan, bisakah kau menghadapinya? Apa kau perlu aku memanggil bantuan? Dia tahu bahwa Yesuan sangat kuat, dan mungkin tidak membutuhkan bantuannya, jadi dia memutuskan untuk bertanya sebelum bertindak. Pada saat ini, Yesuan tersenyum tenang, lalu melambaikan tangannya ke arah tertentu. Transmisi suaranya datang segera setelahnya. Tidak perlu begitu. Lihat saja bagaimana suamimu memperlakukannya. Mendengar ini, wajah Yanran langsung memerah dan ia menjawab dengan malu-malu, kau selalu seperti ini. Tunggu aku sebentar, aku akan segera ke sana. Meskipun dia tahu bahwa Yesuan sengaja menggodanya, Yanran masih merasa sedikit senang. Jangan khawatir. Kamu nggak perlu pergi jauh-jauh. Aku bisa urus orang ini dengan mudah. Mendengar kata-kata penuh percaya diri ini, hati Yanran bergetar sesaat. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak terburu-buru ke benua timur. Ia akan mempercayai pacarnya. Namun, ia juga sangat penasaran seberapa kuat pria itu selama mereka berpisah. Karena itu, ia mengamati situasi dengan saksama melalui cermin perunggu. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia akan segera bergegas datang. Baiklah, aku mengerti. Setelah mengirim pesan ini, Yanran tidak melanjutkan. Lagi pula, ia tidak ingin melemahkan semangat juangnya. Setelah mengobrol sebentar dengan Yanran, Yesuan berbalik dan menatap makhluk raksasa berbulu emas itu. Ia mengeluarkan pedang dewa dan mengarahkannya ke makhluk itu. Di sisi lain, saat si penggerutu kecil berbulu emas melihat leluhurnya telah muncul, matanya langsung dipenuhi air mata saat dia berlutut dan memberi salam kepada leluhurnya. Salam, leluhur. Geram besar berbulu emas itu menatap geram kecil berbulu emas yang telah dipukuli dengan sangat menyedihkan, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Ras mereka tidak memiliki banyak keturunan, dan itu hanya karena kekuatannya, yang berfungsi sebagai pencegah agar orang lain tidak memusnahkan ras mereka. Bangun, kata leluhur itu sebelum berbalik melihat ke arah Yesuan. Yesuan baru saja membunuh salah satu keturunannya, dan sekarang setelah dia datang ke sini, dia harus berurusan dengan bajingan ini dengan benar. Dasar bodoh. Hari ini, aku akan mengajarimu untuk menghormati otoritas makhluk yang lebih tinggi. Begitu dia selesai berbicara, dia melepaskan tekanan dahsyatnya, yang menyebabkan Yesuan terhuyung mundur sebentar. Namun, pada saat ini, sinar cahaya keemasan langsung muncul dari tubuhnya, dan bahkan auman naga pun bisa terdengar. Sialan! Setelah merasakan aura naga, leluhur penggerutu berbulu emas itu gemetar, dan melihat sekeliling dengan panik. Di langit, tampak seekor naga dewa yang mengerikan telah muncul dan menatapnya dengan tatapan dingin. Garis keturunan naga dapat dikatakan sebagai pemimpin semua ras, dan akan menyebabkan rasa penindasan yang besar bagi binatang buas lainnya. Itu sebenarnya adalah rune dewa ras naga. Leluhur anjing growler berbulu emas itu tak pernah menyangka akan melihat sesuatu yang begitu langka dari Yesuan. Saat itu, Yesuan berdiri dengan santai. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat ia mulai tertawa terbahak-bahak. Mulai hari ini, aku akan memberitahu semua orang bahwa meskipun mereka memiliki tubuh fana, mereka dapat menghancurkan tubuh abadi. Apa maksudmu? Setelah mendengar tawa kurang ajar Yesuan, hati semua orang bergetar hebat. Mungkinkah Yesuan hanya berpura-pura untuk memancing leluhur growler berbulu emas agar membunuhnya? Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka tak bisa mencerna apa yang sedang terjadi. Ini adalah seorang ahli dunia Dao Surgawi. Dari mana Yesuan menemukan nyali untuk melakukan ini? Setelah mendengar tawa keras Yesuan, leluhur growler berbulu emas itu menatap dingin ke arah Yesuan. Meskipun agak bingung dengan situasi ini, ia tahu bahwa ia sedang dipandang rendah. Bab 840 World Slash.
Apa orang ini pikir rune Dewa Ras Naga itu cukup untuk menghadapinya? Yang dilakukannya hanyalah menekan garis keturunannya, bukan kekuatannya. Apakah dia punya rencana lain? Menarik, berani sekali kau merencanakan sesuatu yang buruk tentangku. Meski menyadari telah ditipu, leluhur Growler berbulu emas itu tersenyum, wajahnya masih tenang. Kekuatan tempur klon ini hanya 10% dari tubuh utamanya, tetapi dia yakin bisa menghadapi Ye Xuan. Kalau begitu, datanglah padaku. Tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan, kata leluhur Growler berbulu emas itu dengan acuh tak acuh. Ia masih memasang ekspresi arogan di wajahnya. Namun, pada saat ini, sebilah pedang tajam yang memancarkan aura berdarah pekat langsung melesat ke langit. Ye Xuan pun mengangkat kepalanya, tersenyum. Aku mengatakan yang sebenarnya, kau tahu. Di duniaku, aku adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan juga melesat ke langit. Pedang tajam itu berubah menjadi sinar pedang raksasa, yang mengejutkan leluhur Growler berbulu emas itu. Pukulan pedang ini cukup kuat untuk mengancamnya. Dia sudah lupa sudah berapa lama dia merasa terancam. Jurus ini adalah jurus yang diciptakan Ye Xuan setelah memahami jurus Flora Sword, jurus Fan Splitter, jurus Fury Phoenix, dan berbagai jurus lainnya. Selain jurus pamungkasnya, satu dunia, inilah jurus terkuat yang bisa Ye Xuan lepaskan saat ini. Ia menamai jurus ini tebasan dunia. Jurus ini hanya bisa mengabaikan batasan ruang, waktu, dan kekuatan lainnya, dan nyaris sempurna. Ye Xuan ingin mengajarkan jurus ini kepada Zhuge Yuiwei untuk mendapatkan hadiah dari sistem. Karena itu, ia merasa bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat gerakannya terkenal. Mungkin imbalan yang ia terima dari sistem akan jauh lebih baik. Saat dia menggunakan World Slash, sinar pedang itu seakan-akan menghancurkan dunia, dan semua yang ada di sekitarnya mulai memudar. Ya Tuhan, gerakan apa ini? Bahkan dunia seakan-akan akan hancur karenanya. Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dicapai manusia? Pada saat ini, keributan besar terjadi di 8 benua di antara mereka yang menyaksikan pertempuran itu. Bahkan Yanran pun terkejut. Pacarnya tampak semakin menantang surga sejak terakhir kali ia melihatnya. Meskipun ia diberkahi dengan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya sebagai saintes sekte, kecepatan peningkatannya telah melampaui dirinya. Lebih jauh lagi, pemahamannya terhadap dao pedang sungguh tak tertandingi. Dasar bajingan, tidak bisakah kau biarkan aku melampauimu untuk sementara waktu? Kalau saja Ye Xuan tahu tentang masalah ini, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyangka Yanran begitu terpaku pada gelar junior dan senior. Pada saat ini, sebuah ledakan dahsyat meletus, dan kilat menyambar di langit. Setelah merasakan kekuatan sinar pedang ini, leluhur penggerutu berbulu emas itu merasakan ketakutan yang menjalar dari lubuk hatinya. Bagaimana mungkin seorang ahli alam abadi yang tersegel bisa menampilkan kekuatan seperti itu? Terlebih lagi, ia bisa merasakan adanya wawasan mendalam yang tertanam dalam serangan ini, sedemikian rupa sehingga ia sendiri mungkin tidak dapat memahaminya. Apakah ini sebuah langkah yang ia ciptakan sendiri? Pada saat ini, bohong kalau bilang dia tidak takut. Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana kau bisa memahami gerakan pedang sekuat itu? Leluhur geraman berbulu emas itu mengucapkan kata-kata ini dengan tak percaya. Ye Xuan tertawa terbahak-bahak saat dia mengangkat pedang dewa tinggi-tinggi. Dunia ini begitu luas, katanya, dan penuh dengan begitu banyak hal yang tak terbayangkan. Kau hanyalah seekor katak di dasar sumur. Bersiaplah untuk merasakan murkaku. Aku akan menjadi orang pertama yang membunuh seorang abadi sejati. Ye Xuan merasakan darahnya berdesir karena kegembiraan membayangkan akan melawan musuh yang kuat. Jika dia benar-benar berhasil membunuh ahli Growler berbulu emas ini, dia akan mendapatkan hak untuk bermegah seumur hidup. Ekspresi leluhur Growler berbulu emas itu berubah dingin saat ia berkata dengan galak, "Sialan. Kau terlalu sombong." Dia melepaskan sinar cahaya ilahi kemasan, yang memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.